Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang berbahagia, puji dan syukur mulia kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmatnya sehingga kita dapat berdialog dalam kegiatan dialog pelestarian nilai budaya pada siang pagi menjelang siang hari ini. Selamat assalamualaikum kita sampaikan kepada arwahnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam rangka kegiatan dialog pelestarian nilai budaya dengan tema Raso Jopareso di Minangkabau. Tetap arif di tengah pandemi COVID-19. Bapak Ibu, kita ketahui Raso Jopareso merupakan ungkapan tradisional Minangkabau yang sering kita dengar dan kita ucapkan. Bagaimana ungkapan tersebut bisa kita pahami dan kita maknai dalam kehidupan ini, terutama khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu kita ketahui Raso Jopareso itu juga terlepas dari budi pekerti sebetulnya. Ada nilai-nilai kemanusiaan, dan inilah nanti yang akan dikupas oleh ketiga narasumber. Yang pertama adalah ada Pak Dr. Andi Suharman. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan tema diskusi nanti tentang ungkapan tradisional Minangkabau dan pelestarian nilai budaya. Yang kedua, budayawan kita, seorang budayawan, seniman, dan juga pengajar Indonesia yang aktif di berbagai bidang. Dia adalah Musradah Rizal Katik Raja Mangkuto, yang lebih kita kenal dengan Mbak Katik, yang akan menyampaikan Tria Raso Jopareso tetap arif di tengah pandemi COVID-19. Kemudian narasumber ketiga kita ada Pak Asanadi. Beliau adalah peneliti muda di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan tema menelisik ungkapan tradisional Minangkabau perspektif kajian budaya. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun peserta dalam kegiatan ini tidak saja dari Sumatera Barat, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kami sudah merekap peserta itu mulai dari Aceh, ada dari Palembang, kemudian dari NTB, NTT, Papua, ada dari Jogja. Jadi mayoritas kita ini adalah Indonesia, bahkan ada dari Malaysia. Nanti karena ini bercampur, terutama kepada narasumber, nanti walaupun disampaikan dalam bahasa Minang, tapi juga nanti diselingi juga Indonesia. Karena saya lihat, sudah kami lihat beberapa peserta, itu ini sifatnya umum Indonesia, bersifat Indonesia. Jadi langkah pertama itu mohon kepada peserta untuk menyemutkan audionya karena ini berpengaruh terhadap proses diskusi kita, dialog kita nanti. Yang pertama untuk hematnya settingan kita pertama pengantar dari moderator saya sendiri, kemudian adalah paparan dari Pak Dr. Andi Suharman, nanti dilanjutkan dengan Mak Katik, Pak Musra dari Katik Raja Mangkuto, dan terakhir nanti dari Pak Asanadi. Untuk itu, kami persilakan kepada Pak Suharman untuk menyampaikan paparan idenya tentang ungkapan tradisional Minangkabau dan pelestarian nilai budaya. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam budaya. Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya musibah COVID-19, kita sama merasakan bagaimana penderitaan yang kita rasakan bersama. Tetapi di balik itu ada hikmah yang dapat kita lihat. Dengan munculnya wabah COVID-19, para penggiat budaya kita telah memberikan suatu kontribusi besar dari rasa kemanusiaan mereka.
menghimbau masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui bidang-bidang seni. Nah, terkait dengan hal ini, panggilan-panggilan nurani mereka ini disampaikan dalam bahasa-bahasa tutur yang sangat luar biasa. Nah, terkait dengan perkembangan sadar budaya di COVID-19 ini harus kita akui, terutama dari para pelaku budaya, seniman dan budayawan. Seperti Mak Kati ini tiada hari bagi beliau untuk menjadi pencerahan, memberikan narasumber gitu kemana-mana. Jadi dengan adanya kesadaran ini, kami dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat bersama para peneliti dan segala perencanaan segala macamnya mencoba mengangkat salah satu hasil folklore kita yang tidak kalah pentingnya yang bersentuhan dengan rasa kemanusiaan. Itu adalah ungkapan tradisional. Kenapa latar belakang ini kita angkat ke permukaan? Kita lihat perkembangan anak-anak muda kita, anak cucu kita, itu mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan sosial yang berhubungan dengan krisis budi pekerti. Nah, bagaimana kita menguatkan budi pekerti ini yang sesungguhnya? Salah satu modal kita yang diwarisi oleh leluhur kita adalah ungkapan tradisional. Ungkapan tradisional bukan sekedar tuturan biasa, tetapi memiliki konsep atau konsep-konsep dasar kehidupan yang sangat dalam. Dia bukan hanya sekedar budaya kasat mata, tetapi ungkapan tradisional ini betul-betul mengakar kepada peradaban yang lebih halus dari kasat mata sebuah budaya fisik. Jadi oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, kita berharap berbagai daerah di Indonesia ini tidak hanya di Sumber, gerakan-gerakan kebudayaan sekarang ini sangat menggembirakan sekali. Karena apa? Kesadaran budaya itu mulai tumbuh. Mulai tumbuh dengan adanya wabah-wabah seperti ini. Bagaimana pendekatan folklore atau tradisi lisan kita perlu kita angkat. Yang selama ini terus terang kita mengabaikan, kita banyak dalam hanya batas wacana. Tetapi untuk saat ini yang sangat diperlukan adalah bagaimana itu mengisi tata nilai kehidupan anak-anak kita ke depannya ini berbudi pekerti, mengedepankan rasa kemanusiaan dan etika serta moralitas di dalam kehidupan. Inilah arti yang sesungguhnya. Ungkapan tradisional itu adalah sebagai alat pembelajaran dan pembentukan kepribadian yang sangat berkontribusi positif bagi pembentukan manusia yang berakhlak, manusia yang berbudi pekerti. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, kita mengadakan diskusi atau dialog pada pagi ini. Saya berterima kasih kepada Mak Kati yang telah sudi kiranya menghadiri ke acara ini. Kita berharap ada pencerahan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang di luar Sumatera Barat, inilah orang tua kami yang sangat peduli untuk memajukan kebudayaan melalui kebudayaan tradisi. Dari sisi adat istiadat beliau sangat luar biasa. Inilah guru kami di Sumatera Barat yang sangat luar biasa. Kemudian ini saya berterima kasih juga kepada Pak M. Nur, senior KSM. Tolong nanti diberikan pencerahan-pencerahan Pak dari segala macam apa dari sisi akademisi Pak, dari sisi teori ilmiah. Kemudian Pak Hasan Nadi, beliau ini salah seorang peneliti yang sangat besar perhatian kepada tradisi lisan. Jadi kita berharap kemudian Bapak Ibu sekalian peserta webinar ini, mohon kita diskusi yang baik, yang saling berkontribusi. Karena apa? Nanti di terakhir saya juga akan menyampaikan beberapa hal bagaimana cara kita melestarikan ungkapan tradisional ini. Baik secara akademisi maupun secara tindak lanjut. Kita tidak hanya sekedar wacana tentang ungkapan tradisional pada hari ini, tetapi kita juga mengumumkakan ide-ide dan pemikiran-pemikiran. Bagaimana langkah kita
melestarikan ungkapan tradisional ini betul-betul nanti memasyarakat dalam kehidupan masyarakat kita, terutama generasi muda kita. Untuk sementara begitu dulu Pak Anu, moderator, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Sarman, Pak Ibu yang telah kita dengar secara bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarman tadi sebagai Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Bahwasanya makna ungkapan tradisional di Minangkabau ini banyak sekali sebetulnya yang memiliki hal perihal-perihal terpenting dalam kehidupan ini. Itu yang paling penting dari inti dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sarman tadi. Jadi begitu beragamnya ungkapan-ungkapan tradisional, kemudian ungkapan-ungkapan tradisional tersebut memiliki makna yang sangat jelas dalam kehidupan kita hidup ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk narasumber kedua ada Mak Kati. Mak Kati ini sebetulnya tidak asing bagi kita bersama. Kalau kita dilihat di YouTube, kalau orang berbicara tentang Minangkabau, ibaratnya dia ini sama dengan kamus berjalannya Minangkabau. Gitu. Orang bertanya, kalau bertanya tentang Minangkabau, bertanyalah ke Mak Kati. Itulah ungkapan-ungkapan orang sekarang ini. Kita dengar Mak Kati. Perlu juga kami sampaikan, Mak Kati ini sebetulnya bukan saja dikenal di Sumatera Barat, tapi dia juga pernah mengajar sebetulnya, mengajar di Amerika, mengajar di Malaysia. Nanti kita minta kepada Mak Kati untuk menyampaikan tentang perihal raso Jopareso itu sebetulnya apa, Mak Kati? Ini harus dijelaskan kepada audien peserta seluruhnya, sehingga nanti satu pemahaman kita terhadap raso Jopareso ini. Apalagi ini peserta ini kan banyak dari luar, ada dari Aceh sampai ke Papua, gitu. Yang beragam pemahaman tentang raso Jopareso. Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan tentang diskusi kita ini, selain dari diskusi langsung, nanti bisa di chat nanti. Lewat di bawah ini ada chatnya, nanti bisa diajukan pertanyaan lewat apa yang akan disampaikan kepada narasumber. Silakan Mak Kati. Ya, terima kasih Bapak Undri. Ada ampe, asalnya ampe, pusako dari Tikolua, pakai juo sampai kini. Jo salam sambah ambo angke, rinla jo maaf pakai dun sana. Sambut salam jo hati suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur pada Tuhan, selawat dan salam buat Nabi. Terima kasih kepada tim dari BPNB, Bapak Suarman, dan sanak saudara yang ikut berpartisipasi nongkrong hari ini. Mungkin sanak saudara meminta atau berkehendak tabu yang manis, mungkin nanti karena sudah tua juga tidak tabu tibarau mungkin yang ada bagi saya, itu saya minta dimaafkan. Langsung saja kepada persoalan. Ketika beberapa hari yang lalu saya dikontak oleh Bapak Undri untuk bicara tentang raso Jopareso. Bagi sanak saudara yang berada di luar Minangkabau, saya mohon maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang sempurna. Saya sebetulnya kalau bicara adat lebih fasih berbahasa Minangkabau. Raso Jopareso, kalau kita lihat dengan aplikasinya di tengah masyarakat, ini mencakup kepada seluruh persoalan. Kita di ranah Minang, kita dengan orang di luar Minangkabau. Kalau dalam tatanan adat, saya raso Jopareso ini dipakai dalam kelarasan Koto Piliang. Karena dibarengi dengan rasonan di bawah naik, pareso di bawah turun. Ini aplikasi ini dipakai dalam tataran adat Koto Piliang. Raso atau
kesimpulan-kesimpulan kata, para niat baik dari anak keponakan di dalam kaum disampaikan melalui cerdik pandai atau mandi, inilah yang sampai ke penghulu. Itu di dalam adat. Penghulu juga begitu, dia periksa, dia ingat, dia analisa, dia telaah, itu pareso namanya. Setelah ditelaah oleh para penghulu, para pemimpin leadership hari ini, baru dia sampaikan ke bawah. Kata setelah ditelaah yang pareso yang dibawa turun ini tidak akan berubah dari sehari ke sehari, dari sepakan ke sepakan, dari sebulan ke sebulan. Yang banyak kita lihat hari ini, perkataan-perkataan itu selalu berubah. Bicara minggu ini dengan minggu besok akan lain. Ini barangkali untuk leadership di Minangkabau, ini persoalan yang agak kurang baik. Kembali ke raso je pareso, kalau kita lihat secara konkret, raso ini timbulnya dari sanubari. Pareso itu timbulnya dari akal pikiran, intelijensi, telaah, dan segala macam yang kita munculkan dari pemikiran. Sehingga di dalam bahasa Minang, saya mohon maaf, saya akan baca fatwanya, agak di dalam hati ditimbang dalam iktihad, sapakat budi, sakato budi joaka budi menumpu ke ilmu paham babisiak dalam batin, baru nan barna dikatakan. Jadi ketika ada rasa naluri dari kita secara pribadi, itu kita telaah dulu, kita saring dulu dengan akal pikiran kita. Kalau bahasa Minangnya kinci-kinci, kata Mak Endah yang ada di Bogor, disaring dulu dengan kinci-kinci, baru kita keluarkan. Dalam ungkapan Minang juga akan ketemu, bapikir sabalun bakato, jangan dikatakan sado nan tapikir. Jadi begitu jelimetnya kita di dalam alam Minangkabau ini memakai raso jo pareso. Aplikasinya, ketika tadi Bapak Ketua Kepala sudah bicara tentang sedikit COVID-19, mestinya teman-teman yang menstop kita, mencek suhu panas kita kalau ditarik dengan COVID-19, teman-teman ini juga mestinya dibarengi raso jo pareso. Beri maaf saya, para petinggi Sumatera Barat, para pengambil kebijakan kabupaten kota, mestinya Satpol PP itu juga diberi wejangan-wejangan adat ketika dia bicara di tepi jalan, menstop kendaraan kita. Banyak sekali yang tidak punya raso jo pareso. Artinya pembicaraannya terlalu kasar, pembicaraannya segala macam, dan itu saya sendiri merasakan. Berarti mereka kurang memakai raso jo pareso. Itu yang terjadi hari ini. Kembali ke raso jo pareso. Raso jo pareso dengan kita, dengan tetangga. Yang paling tren beberapa hari yang lalu ada namanya aplikasi Injil berbahasa Minang. Berarti saudara kita yang lain agama dengan kita, dia tidak memakai raso jo pareso. Dia tidak memikirkan kita akan tersinggung, orang Minang akan tersinggung. Salah satu contoh, bahasa Al-Quran, seluruh tafsir yang ada di Indonesia ini tidak pernah ditafsirkan dengan bahasa suku, dengan bahasa adat. Selalu tafsir itu ditafsirkan dengan bahasa Indonesia. Makanya ketika teman-teman kita, saudara kita yang lain agama membuat aplikasi Injil dalam bahasa Minang, menurut Mak Kati ini salah besar, salah gadang dalam bahasa kitanya. Mestinya dia juga akan tetap memakai bahasa Indonesia karena kita adalah NKRI. Jadi mestinya dia juga memakai perasaan terhadap diri kita. Raso jo pareso di rumah tangga. Si anak dengan ayah, si anak dengan ibu hari ini, barangkali salah satu kesalahannya si ibu sudah
dengan ayah sudah, dengan bapak sudah mengajar anaknya dengan di Minangkabau, ini yang saya lihat bukan di luar Minang, sudah memakai bahasa Indonesia. Akhirnya, raso jo pareso terhadap anak dan bapak ini tidak jalan lagi. Tidak banyak anak dan bapak hari ini, sehingga anak-anak hari ini setelah berumur 12 tahun ke atas, tidak bisa dan tidak akan mampu ayah batuk terhadap anaknya ketika dia bicara agak kasar, ketika bicara agak keras. Kalau di masa lalu, di zaman Mak Kati kecil-kecil, orang lain saja batuk ketika kita bicara agak keras, ini kita akan diam langsung. Nah, sekarang tidak ada lagi. Jadi Mak Kati mohon kepada warga-warga Minang dimanapun berada, kalau dapat sesuai dengan sebuah teori buku yang pernah Mama lihat di Amerika, ajarlah anak itu, didiklah anak kita dari 0 tahun sampai berumur 7 tahun lebih dengan bahasa asli mana ibunya berada sedang tinggal. Jadi jangan campurkan bahasa. Kenapa begitu? Salah satu contohnya Mak Kati. Mak Kati lahir tahun 49. Diajar oleh orang tua dengan bahasa Minang. Selalu bahasa Minang Batipuah yang diajarkan. Mak Kati kira kalau dipandang dengan polemik yang ada di kampus-kampus atau di perumahan-perumahan baru, kalau diajar anak dengan bahasa Indonesia supaya dia bisa nanti bahasa Indonesia. Sekarang yang terjadi itu kalau diajar dengan bahasa Minang dia tidak akan bisa berbahasa Indonesia. Jadi ini sebuah logika yang sangat salah. Karena bahasa Minang hari ini yang berkembang di Minangkabau, yang diajarkan di rumah-rumah juga bukan bahasa baku, bahasa yus bedudu kalau istilah kami lama. Yang diajarkan adalah bahasa gaul. Kemana kamu berlari-lari juga? Ke sana, Mama. Mengapa kamu ke sana? Mencari permainan orang. Gimana Nyoma? Ayah tidak tahu Mama dong. Ini berkembang di Minangkabau hari ini. Ini perlu perhatian kita bersama. Semoga raso jo pareso dalam konteks Minangkabau ke depan itu akan lebih baik lagi. Raso jo pareso jo guru. Ini juga penting. Makanya salah satu yang ingin Mak Kati petik hari ini namanya kawin sumbang. Di dalam sumbang yang sering dibaca oleh orang-orang teman-teman kita di Minangkabau, sumbang dua baleh, salah satu di antaranya sumbang kawin. Sumbang kawin dengan istri adik kalau si adik masih hidup. Kalau itu terjadi juga, bagaimanalah rasa perasaan kita ketika kita di rumah istri adik, sementara adik kita juga tidak berapa jauh dari itu. Ini sangat keliru sekali. Jadi banyak hal, semua aplikasi kehidupan kita, ketika kita kawin dengan janda guru kita, guru kita masih hidup, guru walaupun umurnya 2-3 tahun selisih dari kita, tapi dia tetap guru. Nah, dia cerai dengan istrinya, karena istrinya cantik, kita mau menikahinya. Ini sumbang di dalam adat Minang, jangan lakukan itu. Karena ukurannya tadi raso jo pareso. Nah, raso jo pareso ketika dibandingkan, disandingkan dengan alua patui, rasonan di bawah naya pareso di bawah. Menurut alur, setiap subang itu dipasang di telinga. Itu sudah pasti. Tapi yang pantas, yang patutnya itu di telinga perempuan. Nah, ini juga berkembang hari ini, tidak banyak lagi, sudah banyak ponakan-ponakan anak cucu kita, laki-laki, malah lidahnya pakai anting sekarang, atau hidungnya pakai anting, telinganya juga pakai anting. Jadi ini banyak hal-hal yang keliru. Kunci terakhir, kita akan diskusi panjang lebar. Ponakan-ponakan yang ikut nongkrong hari ini boleh bertanya apa saja tentang raso preso di dalam diskusi nanti. Kuncinya adalah letakkan sesuatu di tampeknya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya ini bagi Minangkabau ini sangat origin, sangat penting sekali. Termasuk di kampung-kampung.
saudara kita satu-satunya ketika Mak Katik keliling daerah Minangkabau, ada orang yang di dalam pergaulan setiap hari nggak pantas jadi penghulu. Bagaimana Ningku kok ini juga? Ini kan nggak ada lagi yang lain. Ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dia pakak, itu tetap melepas senapang. Nan pakak pelapeh badi. Kalau dia buta, tetap untuk peniup lasuang. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya, pasti ukurannya alur dan patuh. Diletakkan sesuatu pada tempatnya, seluruh persoalan di dalam ayat juga diterangkan, serahkan sesuatu itu kepada aslinya, kepada yang ahlinya. Jangan berikan pekerjaan kepada orang yang tidak ahli. Di dalam Fatwa Minang, agihan tukang kanan pandai, agihan kitab kepalin, agihan cadiak kanan pandai. Jadi itu banyak sekali yang berkembang dari banyak aplikasi kehidupan kita, dari semenjak bangun tidur pagi sampai kita bobok lagi. Pakailah aplikasi Raso Jo Pareso, kemudian Rasonan di bawah naik, Pareso di bawah turun. Barangkali demikian saja untuk pemantik pembicaraan kita hari ini. Jangan terlalu panjang-panjang. Kita juga ingin bertukar pikiran dengan para audien yang sudah nongkrong. Dek tak anggota kasa, dek memang anggota rabo. Bukan dek orang tua tak baca, manjo lai ketek kok tak bau. Kok ketemu sebahagian dari pembicaraan-pembicaraan itu dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mak. Ada tadi yang diungkapkan oleh Mak Katik tadi, raso di bawah naik, raso di bawah turun. Itu ungkapan yang sangat baik sekali dalam memahami tentang raso dan raso ini. Bapak Ibu yang berbahagia, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Mak Katik. Yang pertama adalah dari penjelasan beliau dapat kita simpulkan beberapa keterangan bahwasanya dalam tataran adat raso pareso itu dipakai dalam kelarasan kutub yang sebetulnya itu yang pertama. Yang kedua adalah raso itu berkenaan dengan sanu tadungari, kemudian pareso itu tentang berkenaan dengan pemikiran. Kemudian ada juga telah sampaikan oleh Mak Katik tadi tentang kepada ada persoalan kita tentang pendidikan bahasa yang lebih Mak Katik itu lebih menyarankan kepada kita bagaimana membumikan tentang bahasa-bahasa daerah kita, mengajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian juga tentang persoalan-persoalan kami sumbang. Kemudian yang terakhir adalah dari penjelasan Mak Katik tadi tentang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini kita diskusikan nanti. Sebelumnya kami sampaikan kita sudah hadir dalam ruang virtual ini sebanyak 77 orang. Sangat banyak sekali. Nanti kita diskusikan nanti. Yang pertama bisa angkat tangan nanti. Virtual ini kalau ada yang bertanya, kemudian bisa lewat chat yang ada di bawah virtual ini. Sebelum kita dialog diskusi lebih lanjut, kita dengarkan paparan dari Pak Hasanadi. Pak Hasanadi ini adalah seperti yang telah saya sampaikan adalah seorang peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dia akan memaparkan kepada kita tentang tema menelisik ungkapan tradisional Minangkabau, perspektif kajian budaya. Silakan Pak Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Unri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BPNB Sumatera Barat. Kemudian yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, Mak Katik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kesehatan kepada beliau lahir batin, sehingga waktu-waktu beliau tetap tercurahkan dalam rangka pelestarian dan sekaligus pemajuan kebudayaan masyarakat Minangkabau. Kemudian sama kita hormati Pak Imnur, guru saya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, serta dialog yang berbahagia.
perhatian peneliti BPNB Sumatera Barat terhadap ungkapan tradisional sesungguhnya telah berlangsung lama. Saya ingat pada tahun 2016 kita melakukan kajian di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian sebelumnya tahun 2015 kita juga melakukan kajian dengan tajuk yang sama di Kabupaten Agam. Kemudian penelitian di Nagari Pandasike kita juga bersentuhan dengan banyak tuturan yang dalam dialog kita pada hari ini kita sepakati menggunakan istilah ungkapan tradisional. Kemudian pada tahun ini 2020 kita juga melakukan kajian di Kabupaten Tanah Datar bahwa tajuk tuturan adat. Artinya beberapa luaran yang kita harapkan melalui kajian-kajian tersebut sesungguhnya telah ada dan tersedia di BPNB Sumatera Barat. Ada beberapa luaran yang senantiasa kita kejar melalui terjawabnya beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, kita mengupayakan terdokumentasinya ungkapan-ungkapan tradisional tersebut. Kemudian yang kedua, kita berupaya menggali apa sesungguhnya maksud dan tujuan satu ungkapan digunakan atau dituturkan oleh masyarakat. Kemudian melalui ungkapan-ungkapan tradisional itu berdasarkan pendekatan keilmuan yang kita pakai, kita kemudian berupaya menjelaskan nilai budaya, kearifan lokal masyarakat, pemilik dan pengguna ungkapan-ungkapan tradisional itu. Termasuk juga melalui kajian-kajian yang kita lakukan, kita mencoba menawarkan pemikiran alternatif berkaitan dengan pentingnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan secara umum yang bagi masyarakat Minangkabau sebagiannya itu terdokumentasi melalui ungkapan-ungkapan tradisional itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, beberapa catatan yang pada kesempatan yang berbahagia ini penting menurut hemat saya disampaikan adalah yang pertama, temuan kita di lapangan di beberapa kabupaten kota itu termasuk ketika kita melakukan kajian di dua provinsi tetangga, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu adalah satu, para penutur pengguna ungkapan tradisional di tengah masyarakat jumlahnya semakin terbatas. Ungkapan-ungkapan tradisional itu digunakan pertama pada kegiatan-kegiatan resmi bernuansa adat, kemudian digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat dengan jumlah penutur yang semakin berkurang. Nanjale kuliah lu. Latigo kumpulan BKD warga buat tanya ke Pak. Mengajak kita berpikir bahwa masyarakat yang dewasa ini memahami maksud dan tujuan dari ungkapan itu digunakan tentu juga akan semakin berkurang, terutama dari kalangan generasi muda. Kemudian yang kedua, melalui penggalian maksud dan tujuan penggunaan ungkapan, kita menemukan bahwa masyarakat Minangkabau dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut pada kegiatan-kegiatan resmi bernuansa adat seperti acara adat perkawinan, acara adat kematian, atau digunakan dalam tindak komunikasi dalam kehidupan keseharian mereka, sesungguhnya melakukan proses bagaimana tadi disampaikan oleh Mak Kati, mengasah raso, mengasah pareso.
Artinya masyarakat Minang sesungguhnya melakukan satu proses penggalian potensi rasa yang mereka miliki, serta kemampuan mereka dalam menganalisa, kemampuan mereka dalam membaca, kemampuan mereka dalam memprediksi. Tidak saja untuk kepentingan si penuturnya, kepentingan pribadi anggota satu masyarakat, tapi juga berkaitan dengan kepentingan kelompok dari masyarakat Minangkabau itu sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan suku, kepentingan kaum, dan seterusnya. Artinya, masyarakat Minang, penutur ungkapan tradisional yang jumlahnya hari ini semakin terbatas, dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tradisional, sesungguhnya tidak sekedar melancarkan berlangsungnya proses komunikasi, tapi sesungguhnya berupaya terus dari hari ke hari mengolah rasa mereka, mengolah kemampuan mereka dalam menganalisa, dalam memeriksa, dalam mencermati, sehingga dalam kehidupan sosial budaya kemudian kecendekiaan masyarakat Minang sesungguhnya ikut terbentuk dari bagaimana mereka terus menggunakan ungkapan-ungkapan tradisional itu, dari bagaimana mereka kemudian terus mengajarkan ungkapan-ungkapan tradisional itu kepada generasi muda. Kemudian, Bapak dan Ibu, berkaitan dengan tema kita pada hari ini, Rasu Joparesu, orang Minangkabau tetap arif di tengah pandemi COVID-19. Saya teringat kemarin Minggu 7 Juni 2020 ada tulisan menarik sesungguhnya di Harian Umum Sigalang di kolom Kurena. Baradai sepanjang jalan, bacupak sepanjang batuang. Baradai sepanjang jalan, bacupak sepanjang batuang. Bapak dan Ibu, makati saya percaya akan sangat baik mengulasnya nanti panjang lebar, bahwa menurut kearifan masyarakat kita di Minangkabau, kalau hidup dikandung adai, kalau mati dikandung tanah. Adai sakit janguak manjanguak, adai sakit silau menyilau, adai mati janguak manjanguak, adai lai basalang tenggang. Di tulisan yang kemarin dibuat itu secara baik penulis menurut saya berhasil menguraikan bagaimana masyarakat Minangkabau Sumatera Barat dalam situasi sosial budaya yang relatif normal mesti menjalankan, mengikuti ketentuan-ketentuan adat sehingga kehidupannya berjalan dengan baik. Kemudian beberapa bulan terakhir masyarakat kita ada pada situasi yang sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh ungkapan itu mesti mendapatkan penyesuaian. Saling jalang menjalang, janguak menjanguak, silau menyilau, itu sulit untuk kita lakukan, Makati. Karena ternyata di tengah pandemi ini kita disarankan bahkan oleh pemerintah untuk berada di rumah, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Artinya, untuk prinsip bahwa ada ketentuan adat yang bersifat dinamis, maka protokoler kesehatan tentunya adalah cupak yang mesti kita pakai ketika berada di situasi sebagaimana hari ini kita jalani setiap hari. Ungkapan-ungkapan lain secara eksplisit sejauh yang kita temukan dari kajian yang kita lakukan, kita memang tidak menemukan ungkapan yang secara eksplisit kemudian berbicara tentang COVID-19. Namun bagaimana masyarakat Minang tetap berupaya arif, memunculkan sikap yang baik di tengah berbagai persoalan yang mereka hadapi, tentu ada. Kita bisa sebut misalnya ada ungkapan
bajalan paliaro kaki atau paliaro lidah. Di situasi yang hari-hari ini kita jalani, pesan moral yang ada pada ungkapan itu sesungguhnya bisa kita terapkan di tengah masyarakat. Kita disuguhi banyak informasi melalui media. Meskipun kita berada hanya di rumah, membaca berbagai informasi-informasi tersebut, sesungguhnya kita bisa terbawa secara reaktif, memberikan pendapat tertentu, pandangan tertentu. Di konteks itu, ungkapan tadi sesungguhnya memesankan bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita tetap berpikir secara proporsional, secara bijak, sehingga kalaupun akhirnya kita memberikan komentar tertentu, ya tidak saja bahkan bersifat memelihara diri kita, karena bakato paliaro lidah, tapi juga ia kita upayakan bersifat memelihara terhadap masyarakat yang kemudian membaca komentar tersebut. Kemudian ada ungkapan lain, misalnya Makati, damam ditawa, sakit diubek. Melalui ungkapan ini sesungguhnya masyarakat kita mengajarkan bagaimana muncul inisiatif kesigapan dari kita selaku pribadi dan anggota masyarakat untuk mengupayakan didapatnya langkah-langkah penyehatan ketika jasmani kita, ketika rohani kita, ketika masyarakat kita, ketika anggota keluarga kita mengalami gangguan yang kemudian disebut dengan penyakit. Kemudian ada ungkapan lain, pandemi COVID-19 sesungguhnya tidak saja berdampak kepada jasmani kita, pembatasan sosial yang mesti kita ikuti. Tapi secara psikologi, sesungguhnya masyarakat kita, diri kita sendiri, sesungguhnya mengalami batasan-batasan itu. Kita tidak sekedar mendapatkan dampak secara jasmani dari wabah COVID-19 ini, tapi juga secara psikologi. Kata orang Minang, orang panggamang mati jatuh, orang pandingin mati anyui. Melalui ungkapan itu, sesungguhnya masyarakat Minang dari tempo dulu telah mengajarkan bahwa kalaupun kita ada dalam situasi yang sulit, di tengah masyarakat yang mengalami kekhawatiran, rasa ketakutan, maka kita tetap disarankan untuk tetap berupaya berpikir secara jernih, berpikir secara dewasa, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang justru berdampak buruk terhadap diri kita. Sementara di sisi lain secara jasmani kita sesungguhnya tengah berupaya menghindarkan fisik kita untuk tidak tertular dari penyakit tertentu. Banyak ungkapan-ungkapan lain sesungguhnya yang berhasil kita dokumentasi, kita jelaskan kemudian maksud dan tujuan ungkapan itu digunakan oleh masyarakat Minangkabau, yang bila kita gali lebih jauh, pesan moralnya sesungguhnya bisa kita idealisasi untuk kemudian kita renungkan, dan pelahiran sikap kita di masa pandemi COVID-19 ini tetap merujuk ke nilai moral sebagaimana diungkapkan oleh ungkapan-ungkapan tradisional itu. Bapak dan Ibu yang para peneliti BPNB Sumatera Barat yang fokus pada upaya mendokumentasi ungkapan-ungkapan tradisional sesungguhnya telah tersedia dalam beberapa tulisan dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat kita, bahwa ungkapan-ungkapan itu sesungguhnya mesti tetap kita lestarikan. Saya setuju dengan Mak Kati. Salah satu problemnya adalah persoalan pengajaran bahasa, persoalan pengajaran
bahasa Minang. Generasi muda kita dewasa ini di banyak tempat yang kita kunjungi ketika melakukan kajian, kita menemukan gejala ketika ungkapan-ungkapan itu digunakan, ada rasa asing yang dapat kita baca dari respon yang diberikan oleh anak-anak muda generasi kita Minangkabau. Artinya, menghemat saya, masyarakat Minang, pemerintah daerah, dinas pendidikan, sesungguhnya perlu memikirkan terobosan sehingga banyak ungkapan tradisional masyarakat Minangkabau yang melalui ungkapan-ungkapan itu kita bisa menemukan bentuk dan bukti kecendekiaan masyarakat Minang itu selayaknya terus diajarkan, sepantasnya terus diwariskan kepada generasi kita. Untuk sementara barangkali seperti itu Pak Undri, mudah-mudahan kita nanti bisa berdialog lebih jauh sehingga forum yang kita upayakan ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih konstruktif dalam upaya pelestarian desa masyarakat Minangkabau yang makin ke hari ini memiliki agenda yang lebih konstruktif menurut saya, yaitunya pemajuan kebudayaan itu sendiri. Terima kasih Pak Undri. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Pak Ibu, sudah kita dengarkan secara bersama-sama tadi tentang penjelasan Pak Hasan tentang menelisik ungkapan tradisional Minangkabau perspektif kajian budaya. Jadi dari penjelasan tadi sudah dapat kita simpulkan beberapa kajian itu telah dilakukan oleh beberapa peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat tentang ungkapan-ungkapan tradisional yang diungkapkan, yang telah disampaikan oleh Pak Hasan. Kemudian sampai persoalan-persoalan tentang bagaimana ungkapan-ungkapan tradisional itu bisa disampaikan lewat pembelajaran di sekolah-sekolah. Ini dapat kita pahami apalagi tentang persoalan-persoalan pandemi COVID-19 ini. Mau tidak mau, tentang raso Joparaiso itu harus kita pahami juga. Bagaimana tentang persoalan raso Joparaiso itu ada nilai dan makna yang bisa kita ambil dari kondisi saat sekarang ini. Bapak Ibu, tidak mungkin saya ulas satu persatu yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber, baik Pak Dr. Andus Suarman, kemudian Mak Katik, kemudian Pak Hasan Hadi. Kita diskusi, sesi kedua ini kita sampai jam 12. Ada sekitar 1 jam di depan itu kita diskusi. Diskusi kita itu Bapak Ibu yang akan bertanya, baik Pak Dr. Suarman, kemudian Pak Katik, kemudian Pak Hasan Hadi, bisa angkat tangan. Tapi sebelum itu kita serahkan kepada peserta. Ada beberapa hal yang menarik yang telah dicat oleh para peserta. Yang pertama itu ada dari Pak Ahmad Zaini Ghazali. Beliau adalah dari Negeri 9, sangat jauh sekali. Saudara kita di Negeri 9 Malaysia. Nampaknya ini ke Mak Kati sebetulnya pertanyaan ini melihat menurut beliau memang tuturan adat, ungkapan tradisional itu sekarang ini banyak dilupai gitu. Itu yang dia diungkapkan tentang ungkapan tradisional raso Joparaiso ini. Kemudian ada juga lagi dari Pak Effendi. Ini pertanyaannya, penjelasannya. Betul, raso Joparaiso memang cocok untuk melahirkan kearifan dalam menyikapi pandemi. Tapi cakrawala harus diperluas dalam menghadapi new normal. Banyak penyesuaian baru yang terpaksa dilakukan agar selamat dalam menghadapi pandemi. Betul, raso Joparaiso memang cocok untuk melahirkan kearifan dalam menyikapi pandemi. Jadi, dua itu yang dapat kami simpulkan, yang sudah dicat oleh kawan ini. Sebelum angkat tangan dari yang perlu bertanya secara virtual nanti, mohon ini bisa oleh narasumber pertanyaan ini, penjelasan ini baik dari Pak Ahmad Zaini, kemudian ada dari Pak Effendi gitu, dan juga kita juga bergabung ada dari dosen, ada Pak M. Nur, Pak Yunis, kemudian ada lagi Bapak dari
nih dari Pak Dr. Taswian Tarif SH MH BCLM, mantan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Barat, kini adalah pensiun dan menjadi dosen pasca sarjana. Jadi ya Bapak Ibu, banyak sekali peserta kita ini dari Sabang sampai Merauke dan juga berbagai macam bidang ilmu. Pertama, kami bicarakan kepada Pak Suarman, kemudian Makati, kemudian Pak Asar untuk menanggapi pertanyaan dari peserta kita, audien kita ini. Silakan. Silakan Pak Suarman. Oh, baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Tadi kan Bapak kita, adat kita Minang itu Bapak Makati telah menjelaskan raso dengan pereso. Rasa itu kendali ada dalam hati. Itulah saya bilang tadi peradaban. Kemudian di dalam pereso itu ya periksa gitu, pikiran, menganalisa pikiran itu secara tajam. Nah terkait dengan COVID-19 ini, bukan hanya sebatas tenggang rasa yang kita munculkan, yang kita kedepankan dalam kehidupan. Tetapi juga bagaimana di dalam ungkapan adat itu juga kan ada juga sebenarnya secara hakikatnya kita diarahkan untuk memiliki perilaku beraturan. Lurus jalan dengan penunjuknya. Nah itu, lurus jalan dengan penunjuknya. Jadi artinya apa? Dengan COVID-19 ini, berbagai peraturan dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam artiannya itu mengarahkan kita bagaimana kita menjaga keselamatan bersama. Bukan dalam artinya kita antipati terhadap sesama manusia. Tidak. Nah ini semuanya sudah ada di dalam ungkapan tradisional. Nah terkait dengan itu, tadi Bapak penanya bilang itu kearifan lokal. Benar Pak sekali. Hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan alam lingkungan, hubungan manusia dengan sesama manusianya sangat dibutuhkan kearifan lokal. Disinilah kehebatannya nenek moyang kita. Melahirkan ungkapan tradisional yang begitu indah dan begitu hakiki maknanya. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan kita, sangat luar biasa. Harmonisasi yang terjadi. Integrasi dan integrasi sosial itu akan berjalan dengan baik. Nah ini jadi kita berharap di dalam kesempatan ini kami menyampaikan ini, mohon nanti ada pengayaan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Ini banyak dari perguruan tinggi, teman-teman kita di luar negeri dan saudara kami yang ada di Malaysia. Barangkali yang langkah pertama yang tidak dapat kita elakkan lagi dengan tuntutan sekarang ini, kalau kita ingin maju, modal kita atau deposit kita sekarang ini yang sangat nyata dapat dikontribusikan adalah kebudayaan. Apa artinya suatu kemajuan jika kalau masyarakat tidak berbudi pekerti atau tidak berakhlak? Nah, kontribusi itu sangat diberikan oleh ungkapan tradisional. Jadi gimana langkahnya? Tidak dapat tidak menurut kami ya dalam pemikiran-pemikiran, alangkah kalau kita mamanya ini tidak dapat tidak, memang harus ada dari vertikal ke bawah. Jadi ini dikatakan kalau kami mohon maaf sanak saudara di Malaysia, kalau di Indonesia di dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada pembangunan kebudayaan dari hulu, ada pembangunan kebudayaan dari hilir. Artinya dari hulu dia memberikan suatu patokan yang lurus, yang bagaimana itu benar-benar bisa diimplementasikan di masyarakat. Artinya apa? Yang saya masih di sini sudah seharusnya sekarang ini di Indonesia maupun di mana-mana itu sudah harus membuat peraturan yang terkait dengan ungkapan tradisional. Artinya ini bagian dari perlindungan ungkapan tradisional ini jangan punah. Peraturan pemerintah kabupaten, peraturan pemerintah kota. Ini sangat diperlukan karena ini payung hukum ini yang akan mendasari nanti tindak lanjut dari pelestarian atau pemajuan ungkapan tradisional ini. Nah, kelemahan kita selama ini saya lihat kenapa kita tidak semarak dalam pelestarian ungkapan tradisional. Itu bukan semata-mata kesalahan dari keluarga sebagai pembelajaran kebudayaan, tidak.
tetapi tidak ada suatu keseragaman perhatian kita gitu. Memang sudah banyak dilakukan pengkajian di dalam usaha perlindungan, dalam artinya kajian pendataan segala macam. Tetapi apakah kita sudah melakukan klasifikasi? Mana ungkapan tradisional dalam bentuk nasihat? Mana ungkapan tradisional yang bentuk ukuran? Mana ungkapan tradisional berkaitan dengan napas Islam? Mana ungkapan tradisional yang berhubungan dengan alam? Mana ungkapan tradisional berhubungan dengan manusia sesama manusia? Ini seharusnya diklasifikasi. Jadi kita dapat nanti makanya dapat melakukan suatu pemajuan itu pelestarian itu sesuai dengan fokus-fokus yang saya bilang tadi. Yang berikutnya tidak kalah pentingnya ada elaborasi ungkapan tradisional dengan aspek budaya lainnya. Sebagai contoh, ungkapan tradisional ini bisa dimasukkan di dalam tampilan-tampilan seni tradisi atau kesenian. Diangkat. Nah ini kan sangat luar biasa. Jadi kalau diangkat dari pendekatan seni, ini anak-anak akan cepat tertarik. Nah, yang berikutnya, umpamanya di dalam gaun-gaun kita, ke baju kaos, sudah seharusnya itu ditulis itu mengenai ungkapan tradisional itu. Nah, itu kan bagus. Itu sebagai bagian daripada sosialisasi kepada anak-anak muda kita. Nah, yang berikutnya menurut kami nih, Bapak Ibu sekalian, ini saya bukan orang berpaham, tetapi menyampaikan ide saja. Gitu. Menyampaikan ide, inilah batasnya kemampuan saya memiliki ide bagaimana upaya kita melestarikan ungkapan tradisional. Sangat diperlukan lagi sekarang ini pengkajian yang mendalam. Karena masyarakat kita, terutama anak-anak muda kita nggak tahu apa itu ungkapan tradisional. Bagaimana sejarahnya? Dia lahirnya ungkapan tradisional oleh yang diasas, yang diwarisi oleh leluhur kita. Apa hakikat yang ada di dalamnya? Falsafah yang ada di dalam itu apa sebenarnya? Nah ini yang perlu kita. Yang berikutnya dalam kajian yang mendalam itu perlu juga kita lihat kontribusi dalam pembentukan perilaku beraturan. Karena inilah sebenarnya yang dikatakan kunci keberhasilan hidup manusia di dunia dan menuju akhirat nanti alam yang abadi. Budi pekerti. Berdasarkan peradaban. Nah, yang ketiga analisa. Barangkali analisa ini bisa kita lihat dari berbagai perspektif. Untuk kepentingan pelestarian dan pemajuannya. Nah, setelah dilakukan hal yang tadi, inilah tidak dapat tidak. Ungkapan tradisional ini terutama kepada teman-teman dari bidang pendidikan, tolonglah ungkapan tradisional ini menjadi muatan lokal. Menjadi muatan lokal. Ada tingkatan-tingkatan kemasan kebahasaan dan penjelasan-penjelasan ini kecuali dari ketetapan dari keberadaan ungkapan tradisional itu. Karena bentuk fungsinya ungkapan tradisional itu, kalau bentuk dia tetap bahasanya, tidak akan berubah dia. Itu yang dikatakan ungkapan tradisional. Dia akan tetap dia. Raso, jo pareso. Nah, itu yang disampaikan oleh Mak Kati tadi. Dia tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang itu bahasanya. Nah, di sini bahasa ibu yang sangat diperlukan. Artinya dikemas bahasanya sesuai dengan tingkatan daya serap pikiran anak SD, anak SMP, SMA, dan kemudian untuk umum. Nah, berikutnya, sudah seharusnya digencarkan dialog-dialog tentang ungkapan tradisional ini di media sosial, elektronik maupun cetak. Dan terakhir saya sampaikan, ungkapan tradisional ini benar-benar diimplementasikan di mana dia posisinya, sebagai unsur budaya apa ungkapan tradisional ini. Nah, jadi education, ungkapan tradisional ini sudah sangat kita harus perhatikan. Kalau dikaitkan tadi, kembalikan lagi kepada raso dengan pareso, yang hubungannya dengan COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, memang tidak dapat tidak. Ada disiplin-disiplin, budaya disiplin yang harus kita tegakkan, itu sangat berhubungan dengan raso dengan pareso. Kenapa? Karena kita harus berhadapan bagaimana kita memberikan kenyamanan kepada orang lain, memberikan kenyamanan buat kita. Toleransi, hargai-menghargai, tolong-menolong, tidak dapat tidak. Makanya sekarang ini digerakkan pada jiwa sosial kita untuk tolong menolong dengan sesamanya, itu ada dalam ungkapan adat. Tidak hanya di Minang, dimanapun ada gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
sebagai bagian daripada tindak lanjut dari kekayaan kita ini, deposit kita untuk membangun manusia yang berkarakter, bermartabat, ungkapan tradisionalis sangat berkontribusi untuk itu. Demikian untuk sementara, Pak Undri. Ya, terima kasih Pak. Pak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan tambahan. Bisa saya bacakan Mak Kati, kemudian Pak Hasan. Ini dari Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Terima kasih Pak Suarman, Mak Kati, dan Pak Sanadi. Sangat menarik tema yang kita bahas pada hari ini, yakni tentang raso dan pareso, yang sangat bermanfaat tidak hanya bagi orang Minangkabau, tetapi juga secara nasional, bahkan internasional. Mengingat makna dari raso dan pareso adalah merupakan naluri pikir yang sudah lulus filter, lulus kritik, dan lulus analisis, sehingga menghasilkan bicara yang halus dan sopan, atau menurut istilah Pak Suarman, merupakan peradaban. Pada saat ini, adab sopan santun dalam sistem pemerintahan banyak terjadi belum meletakkan sesuatu pada tempatnya, istilah Makati. Pertanyaannya kepada ketiga penyaji, apabila hal ini berlanjut secara terus-menerus, bagaimana prediksi ke depan bagi generasi muda Indonesia umumnya dan Minangkabau khususnya? Itu dari Pak Nur. Kita rangkum saja, Makati, Pak Hasan, Pak Salman, nanti kita jawab bersama-sama nanti oleh ketiga narasumber. Kemudian ada lagi dari Pak Rizky Wahyu. Ini jauh nih. Selamat pagi, perkenalkan saya Rizky Wahyu Perdana dari mahasiswa Universitas 11 Maret dan Komunitas Sejarah Das Merah, ingin memberikan beberapa pertanyaan mengenai aturan dan adat istiadat raso dan pareso. Kalau dalam istilah di Jawa, hampir sama penerapannya dengan unggah-ungguh dan tata krama serta kearifan lokal yang dapat menyaring dan menjadi penangkal dari berbagai dampak negatif, terutama di zaman sekarang yang banyak terjadi, misalnya hoax, radikalisme, dan sebagainya. Pertanyaannya, agar nilai raso dan pareso atau tata krama ini tidak luntur, bagaimana pendekatan yang layaknya diterapkan bagi kaum muda agar nilai raso dan pareso ini tidak luntur nantinya pada kurun waktu yang cukup lama ke depannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada dari Dedi Arman. Dedi Arman ini kawan kita dari Tanjung Pinang, BPNB Tanjung Pinang, untuk Makati dan saudaraku Hasan Nadi. Tantangan besar dalam mendidik anak di rantau, di satu sisi mereka harus memegang falsafah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau mereka tinggal di rantau orang Melayu, anak-anak pun jadi membaur dari Melayu. Nah, bagaimana mengajarkan anak budaya Minang, bahasa Minang, termasuk belajar ungkapan lokal Minangkabau, raso, pareso tadi. Mohon pencerahannya Makati dan kawan Hasan Nadi. Terima kasih Dedi Arman, Ketua Riau. Dan terakhir, ada dari Pak Tasven Tarif. Ambo Allah merantau, Allah 50 tahun, dan Allah berkeliling seluruh Nusantara ini. Namun sayang banyak orang awak yang bapangke dan punya jabatan malu mengakui dirinya orang awak. Dan baru tahu kalau ada acara pernikahan dan kematian. Dan dampaknya saudara, maaf sebentar. Dan dampaknya di keluarga inti tidak dibiasakan bahasa Minang. Apakah ini dampak dari trauma masa dulu, yaitu sebagai pemberontak PRRI? Amun caliak di ma provinsi ada dalam pikirannya dimajukan bahasa daerah di mata pelajaran wajib mulai dari PAUD sampai dengan SMK. Jadi itu dulu. Jadi menurut inti dari pertanyaan Pak Tasven Tarif ini, bagaimana bahasa daerah itu bisa dimasukkan dalam kurikulum wajib, ya, mata pelajaran wajib mulai dari PAUD sampai dengan SMU dan seperti itu. Makasih Pak Hasan, Pak Suarman, mungkin bisa dijawab secara langsung beberapa pertanyaan yang telah sampaikan. Silakan Makasih. Ya, terima kasih. Sambung balik. Pak Ghazali, banyak nalah lupa kini. Ada beberapa macam, kata Pak Henry tadi, supaya ikut dirangkum saja. Ambo setuju pelajaran BAM itu masuk sekolah. Mestinya ikut kepada pemerintahan pengambil kebijakan Sumatera Barat bahwa
menyikapi kurikulum 2013 jo 2016 barangkali jam-jam PPKN, jam hari kerja jo ada jam 3 jam nan bisa diambil setengah-setengah jam untuk digabung menjadi satu di suite pelajaran yang lain. Sebab di dalam pelajaran yang lain guru-guru kini takut. Guru-guru hari ini sangat takut untuk mengajar BAM karena jamnya tidak dihitung. Jadi mestinya ambil jam PPKN, kerja atau apa sedikit, tapi ini tentu saja dengan surat edaran dari gubernur. Kenapa begitu? Betul kata teman kita dari 11 Maret tadi, bahwa saya berjalan keliling Pulau Jawa, seluruh kota dan kecamatan saya jalan 33 hari, tidak satu pun di daerah lain di Pulau Jawa itu orang mengajar mulok yang pakai bahasa Indonesia. Dia tetap mengajar dengan bahasa Jawanya. Kalau di Jawa, di daerah Banten itu dia ngajarnya dengan nangkini nangkono itu loh. Jadi ini mungkin penting atau juklak juknis dari pengambil kebijakan atau apa namanya, atau peraturan gubernur saja atau apa, ini sangat penting menyikapi kembali berbahasa daerah. Kenapa penting bahasa daerah? Saya ambil contoh satu saja. Hemat dalam sastra Indonesia itu ukurannya tetap uang, finansial. Sebab dibarengi setelah kata hemat itu pangkal kaya. Berarti kan uang ujungnya. Hemat dalam bahasa, imai dalam bahasa Minangkabau, ini enggak sama. Kalau dalam fatwa Minangkabau, hemat itu hemat melihat, hemat berkata, hemat mendengar. Jika enggak perlu kita mendengarkan pembicaraan orang, ya jangan dengarkan. Berkata pun kalau belum perlu kita berkata, jangan katakan. Jadi hemat dengan berjalan, hemat membeli, hemat menjual. Seluruh tata kehidupan kita itu, supaya kita jangan dianggap hari ini tidak pakai filter, maka kita harus hemat dalam seluruh kehidupan. Ini sangat penting sekali. Kalau orang yang tidak hemat dalam bicara, artinya masuk 4 keluar 4. Seberapa yang terpikir dia akan keluarkan. Pembicaraan dengan anak istrinya di rumah, dia akan bawakan juga ke kantor. Berarti ini agak hemat ini. Jadi pembicaraan hemat itu dalam konteks Minangkabau sangat luas betul maknanya. Nah, ini juga sangat penting sekali. Dalam dari tadi kita bicara, selalu saja Minangkabau itu dibacakan dengan fatwa, adeknan basandi sarak basandi kita bolah. Walau kabeh dapat dibuka, nan buhu ndak boleh guya. Dalam kajian sebetulnya di dalam ungkapan, kita garis besarnya adalah ungkapan. Tapi di dalam ungkapan itu ada namanya bari adat, ada namanya pantun adat, ada namanya mamangan. Barangkali ini juga dari ribuan yang sudah saya pernah catat saja, itu ribuan banyaknya fatwa-fatwa Minangkabau ini. Jadi akan beda bari adat dengan mamangan, dengan ungkapan. Salah satu ungkapan ransangannya. Ini ungkapan. Dalam makna Minangkabau, dia juga tetap punya makna, tapi tidak bari adat. Kalau bari adat, yang banyak ditulis Pak Hasanadi tadi, seperti contohnya, ketika kita ke pemimpin atau kita lebih tinggi, atau ada orang yang lebih tinggi dari kita, untuk mensejajarkan pembicaraan, tambah nan paling tinggi, nak sama randah jona randah, atau kulangi nan paling randah, nak sama tinggi jona tinggi. Jadi ditambah yang paling tinggi, biar dia sama rendah dengan yang rendah, sama levelnya. Jadi mencari keseimbangan, atau kurangi yang paling rendah, supaya dia sama tinggi dengan yang tinggi. Ini analoginya untuk ke atas. Pola pikir intelijensi kita, ini pakai analoginya timbangan emas atau timbangan tembakau orang masa lalu. Untuk kita yang selevel, yang sejajar di dalam masyarakat, karek
lah nan panjang nak samo singke jonan singke, atau sambuang uleh nan singke nak samo panjang jonan panjang. Nah, ini jarang sekali kita melihat para perilaku hari ini. Dia malah banyak kita temukan hari ini, bodohnya nggak dapat diajar, pintarnya nggak bisa diikuti oleh kita juga. Jadi ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Pendekatan antara ayah, bagaimana sulitnya dia sudah merantau 50 tahun, bagaimana sulitnya mengajar anak karena dia berada di lingkungan Melayu. Salah satu contoh yang paling hebat itu teman dari Buya Mas'ud Abidin. Ketika Buya Mas'ud Abidin lebih kurang 13 atau 12 tahun yang lalu dia pergi naik haji, dia ketemu di Mekah dengan orang Bukit Tinggi, Agam. Ketika setelah saya haji, dia disuruh mampir ke rumah, si Buya mampir ke rumah orang Agam yang berada di Bukit Tinggi, yang orang Agam yang berada di Mekah. Di luar rumah selalu dia bahasa Arab dengan bahasa Inggris dan bahasa apa saja. Dengan Buya juga dia begitu. Setelah dia masuk pekarangan rumahnya, si Buya yang orang Mas'ud Abidin dengan orang Agam yang berada di Mekah tadi, itu ditulis oleh Mas'ud Abidin dalam Quran, bahwa kalua basono, seluruh anak beranak yang ada di sana, tetap dia berbahasa Agam, bukan bahasa Minang dalam artian global, bahasa Kabat atau bahasa apa, dia bahasa Agam Bukit Tinggi. Untuk teman-teman, saudara yang ada di rantau, ini juga mungkin bisa diterapkan. Ketika anak sudah mulai masuk sekolah, kamu kalau di luar boleh bahasa pakai apa saja, tapi untuk di dalam rumah, setelah masuk kau ke pekarangan, harus pergunakan bahasa Minangkabau. Teman Buya itu di zaman Buya ke sana, dia sudah 63 tahun tinggal di Mekah. Jadi ini sangat menarik untuk kita contoh bersama-sama, bahwa ya Minangkabau itu sebetulnya bahasanya jangan seperti yang kita baca tasire, tidak, bahasa Minang itu 4. Tasure, tasire, tasurua, tasimbunyi. Jadi ketika kita mendapatkan yang tersuruh ini, akhirnya semoga kita dapat yang tersembunyi di dalamnya. Barangkali itu dari saya sementara. Saya sangat setuju dengan Bapak Kepala. Bagi pemerintahan ke depan, deposit budaya ini memang sangat penting terhadap persoalan tetek bengek di daerah Sumatera Barat. Kenapa begitu? Saya semenjak dari Bapak almarhum Arun Zain Azwarahna Sasambar Sidudin almarhum dan banyak gubernur yang lain, rasanya belum ada seorang gubernur pun yang terlalu serius untuk memberikan sedikit juklak juknis terhadap pendidikan nilai kebudayaan ini di tengah masyarakat. Malah masih ada penjabat yang berkata adat itu dengan budaya sama. Ini saya sangat tolak belakang, saya sering membantah. Adat dengan budaya, kalau kita memandangnya dari warga Sumatera Barat, jangan disamakan. Walaupun orang mengatakan itu budaya. Kalau dalam buku-buku yang kita baca, teori budaya itu berubah. Berarti adat berubah. Kalau disamakan adat dengan budaya. Tapi di kampung saya sampai hari ini, adat orang mau berkahwin tetap meminang. Baru adat dipakai. Adat orang bisa satu kamar laki-laki perempuan tetap ijab kabul. Tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman di alam Minangkabau ini, barangkali dunia malah begitu. Adat menyembelih ayam, tetap saja lehernya Allahu Akbarnya 2 kali. Menyembelih sapi atau kerbau, tetap saja pakai bismillah, tetap lehernya tetap dengan pisau. Tidak pernah orang menyembelih kerbau itu dengan kampak. Jadi ini juga penting bagi teman-teman di luar daerah, jangan disamakan adat dengan budaya. Tapi perbedaannya di mana? Karena asal adat itu dalam kata
tulisan buku yang pernah dilihat di IAIN, tulisan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau menulis kata adat itu dalam bukunya Hadatan. Hadatun. Jadi include-nya ke dalam fiil perangai. Nah, ketika saya tanya dengan salah seorang almarhum Taharuddin Angkuandah, yang murid langsung oleh Tuanku Syekh Rao, ketika kita bicara dengan orang Mak Khatib, itu adat itu langsung ditulis dengan ain, adati. Kenapa ain Buya tidak ha lagi? Karena ain itu di dalam Darul Ikam, maknanya harus nyata adat itu sebagai perilaku bagi individu siapa saja. Jadi ini sangat penting. Asal kata adat dalam bahasa Arab, adati, hadatan, hadatun. Baca tulisan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Asal kata adat di Sanskrit, adato. Asal kata adat dari bahasa Melayu, ya adat. Asal kata adat dalam Minangkabau, ya adai. Gitu. Jadi orang tidak akan marah kalau dia dikatakan tidak berbudaya. Oh, kamu memang betul-betul tidak berbudaya. Orang tidak akan marah. Tapi orang akan marah, kamu memang betul-betul nggak beradat ya. Pasti dia akan cari karek kayu atau apa, pasti dia akan marah kepada kita. Demikian pentingnya kita beradat dan budaya. Moga-moga kita lanjutkan lagi dari sesi berikutnya. Kita sudah menyediakan diri sampai batas jam sore sebetulnya, tapi kata Pak Unri, ini sampai tengah hari sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Khatib. Kita lanjut ke Pak Hasan, tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Undri, Bapak Ibu dan yang saya hormati. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah kemudian ungkapan-ungkapan tradisional Minangkabau yang secara kepemilikan dia bersifat anonim itu relevan untuk tetap digunakan di masa pandemi COVID-19? Menjawab pertanyaan ini berdasarkan pembacaan terhadap beberapa ungkapan yang berhasil kita dokumentasi, saya meyakini bahwa beberapa ungkapan sesungguhnya tetap relevan digunakan. Meskipun sesungguhnya satu ungkapan bagi masyarakat Minangkabau itu digunakan tidak terlepas dari konteks komunikasi, konteks sosial budaya yang tengah berlangsung. Misalnya ada ungkapan Minang, Makati lebih akan dalam bila menjelaskan ini. Inge sabalun kanai, bakulime sabalun nabi. Di masa sebelum pandemi, barangkali pesan moral yang ingin disampaikan si pengguna ungkapan ini adalah ketika ia melepas anggota keluarganya pergi ke pasar misalnya, atau ketika seorang istri melepas suaminya berangkat ke ladang, ke sawah, atau ketika orang tua mengikuti bagaimana aktivitas ekonomi dari anak-anaknya. Mereka akan berpesan, inge sebalun kanai, bakulime sebalun nabi. Menurut saya, pesan moral ini sesungguhnya tetap bisa kita bawa ke situasi hari ini ketika masyarakat kita ada di masa pandemi, dan bahkan ya sangat relevan gitu ya, sangat relevan. Kita dianjurkan untuk bersabar di rumah gitu. Boleh keluar, boleh, dengan syarat mengikuti protokoler kesehatan gitu. Orang tua yang memahami, yang lazim menggunakan ungkapan ini sesungguhnya juga sangat mungkin menggunakan menuturkan ungkapan itu kepada anak-anaknya. Saya ingat beberapa hari yang lalu komunikasi lewat handphone dengan orang tua di kampung karena sulit untuk pulang kampung. Maka pesan beliau sederhana. Inge sebelum kanai, bakulime sebelum nabi. Artinya ada pesan kehati-hatian, ada pesan cermat
ada pesan mawas diri yang ingin dititip melalui penggunaan ungkapan-ungkapan itu. Artinya saya meyakini meskipun tidak banyak, tapi beberapa ungkapan tradisional Minang yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sesungguhnya relevan dan nilai budayanya representatif untuk tetap diwariskan di masa pandemi ini. Ada situasi yang menurut saya mendukung gitu ya. Hari-hari ini di masa pandemi sesungguhnya orang tua itu memiliki kesempatan untuk bersama, berbagi cerita, berdiskusi dengan anggota keluarganya. Seorang orang tua Minang tentu akan melihat bahwa itu adalah peluang baginya untuk kemudian mencoba melestarikan ungkapan tradisional, menggunakannya di rumah, kemudian berdiskusi dengan kalimat-kalimat sederhana dengan para anak-anak mereka, sehingga kemudian secara perlahan mereka meresapi, mereka menanamkan ke dirinya apa sesungguhnya maksud dari ungkapan itu digunakan. Apa sesungguhnya pesan ayahandaku, pesan papa ketika papa menggunakan ungkapan-ungkapan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, ada persoalan sesungguhnya yang kita temukan bahwa pengajaran bahasa Minang berhadapan dengan situasi ketika peserta didik itu sesungguhnya lebih terikat secara emosional, secara kognitif untuk kemudian menggunakan bukan bahasa ibunya di masyarakat Minangkabau maksud saya. Mereka lebih diharuskan sehingga kemudian secara emosional terpaut untuk senantiasa menggunakan bahasa Indonesia gitu, di sekolah. Itulah kemudian yang juga terbawa ke rumah. Situasi itu tentunya bagi pelestarian bahasa menjadi satu problem gitu ya, menjadi problem yang bila tidak kita sikapi secara tepat, dia tentu akan berdampak pada makin terpinggirnya bahasa ibu dari anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu di Minangkabau, gitu ya. Ibu-ibu di Minangkabau. Kemudian selanjutnya tadi saya sampaikan penuturan ungkapan tradisional, penggunaan ungkapan tradisional tidak bisa tidak sesungguhnya mengindikasikan bagaimana masyarakat Minang itu menggali potensi rasanya dalam kehidupan bersosial budaya. Bagaimana masyarakat Minang itu membaca, memprediksi untuk kemudian menentukan sikapnya terhadap apa yang dia saksikan. Kata Makati tadi, pandai membaca nantasure, yang tertulis, yang terjadi, peristiwa yang berlangsung, alam yang terbentang gitu ya. Kemudian arih menyimak nantasire gitu. Seorang Minang dia akan berpikir ketika sebuah kejadian itu tampil di depannya, dia akan berpikir apa sesungguhnya yang melatar belakangi, kenapa itu bisa terjadi. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan, atau sesuatu yang justru sebaliknya. Seorang Minang akan berpikir apa sesungguhnya yang melatar belakangi itu, sehingga kemudian bisa memetik pelajaran dan itu tidak terjadi terhadap dirinya. Dia arih menyimak nantasire. Kemudian dia akan menampak apa nantasura, menampak pulau nantasura. Akhirnya saya tambah aja nih Makati. Akhirnya dia akan mendapat apa yang tersembunyi. Adat Minang dalam adagiumnya kita mengenal dia bersandi syarak bersandi kitabullah. Situasi pandemi ini hemat saya sesungguhnya pencipta kita mengajarkan bagaimana kita mentransformasi diri dengan tidak meninggalkan pesan-pesan moral sebagaimana terpatri salah satunya di banyak ungkapan tradisional, dan sesungguhnya pencipta kita tetap menginginkan kita tetap bertahan, kita tetap bisa aktif, kita tetap bisa kreatif walaupun dalam banyak pembatasan yang mesti kita ikuti. Kalau duduk marawik ranjau, kalau tagak meninjau jarak. Pak Undri misalnya tidak bisa kemana-mana, tapi dia tetap bisa aktif, menulis, kreatif, menghasilkan berbagai tulisan gitu ya. Tentu praktik
kehidupan sebagaimana saya sampaikan itu tidak serta-merta kemudian bisa diterapkan kepada anggota masyarakat kita yang lain. Tapi sebagai sebuah pesan moral, masyarakat Minang dari zaman dahulu sesungguhnya menginginkan ungkapan-ungkapan tradisional itu tetap digunakan, menginginkan tetap ungkapan-ungkapan itu diajarkan kepada generasi muda. Dengan situasi yang terus berkembang, masyarakat Minang sesungguhnya menginginkan bagaimana generasi muda itu mewarisi warisan leluhur mereka, kemudian mentransformasi nilai budaya itu dalam praktik kehidupan mereka. Ada ungkapan yang relevan digunakan di satu daerah, dan dia tidak kurang relevan ketika dipakai di daerah lain. Saya ingat untuk ungkapan Minangkabau Makati, ada yang kemudian diistilahkan dengan pepatah gitu, sebagai pahatan kata yang bersifat umum gitu ya. Sifat umum. Kemudian ada petitih yang sifatnya itu penjabaran. Saya menemukan memang di lapangan masyarakat berbeda daerah itu akan menampilkan bentuk petitih yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Namun secara nilai sesungguhnya itu bisa bertemu gitu ya. Sesungguhnya itu bisa bertemu. Paling mereka akan katakan, oh kalau di Kampung Ambo iko bunyi. Kalau di daerah situ akolo langgamnya. Kalau di daerah Agambaruah misalnya, amadekolo sai dan nawe. Jadi beberapa ungkapan yang dalam istilah saya terklasifikasi ke dalam petitih itu memang mesti tetap menghendaki kejelian membaca, relevan enggak ungkapan itu digunakan ketika kita berada di daerah lain. Tapi pengalaman di Sumatera Barat, ketika satu ungkapan kita sampaikan pada masyarakat di lingkungan budaya yang lain, karena di Minang itu kan ada Salingkanagari nama kate. Mereka senantiasa mampu secara segera, secara cepat untuk bisa menangkap apa maksudnya gitu. Apa maksudnya. Walaupun kemudian langgamnya berbeda atau pilihan katanya itu tidak persis sama. Pak Menteri, Bapak dan Ibu yang saya hormati, menutup sisi ini saya ingin sampaikan bahwa pengajaran bahasa Minang itu sulit di situasi ini. Saya merasakan betul. Saya orang Minang dari Agambaruah Makati, kemudian kuliah di jurusan sastra daerah. Anak sekolah, di sekolah mereka secara emosional itu diikat oleh ikatan yang mengharuskan mereka berbahasa Indonesia. Ada tantangan di situ gitu ya, ada tantangan di situ. Namun saya mengalami bahwa masa COVID ini ternyata sebuah kesempatan untuk anak itu lebih sering dialog dengan kita. Anak lebih sering dialog dengan kita, dia mengenal bahasa ibunya, dia mengenal adat leluhurnya, dan harapannya tentu ketika generasi muda itu dewasa nanti, mereka eksis mengikuti pergeseran zaman, kehendak zaman yang terus berubah, tapi mereka tidak kehilangan identitas sebagai generasi pewaris dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Sementara seperti itu Pak Menteri, terima kasih Bapak dan Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang belum terjawab secara tepat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasan. Pak Ibu, sangat menarik tadi, kita ini punya kuota 100, yang hadir itu 92. Kalau di yang partisipan ini 92. Jadi sangat menarik sekali apa diskusi kita tentang raso dan periso ini. Banyak sekali pertanyaan. Yang pertama saya sampaikan ada pertanyaan dari Ibu Francisca Dian. Ingin bertanya, bagaimana kondisi masyarakat Minangkabau sekarang dalam melaksanakan nilai raso dan periso? Apakah masih terjaga dengan baik atau sudah mulai luntur? Bagaimana cara mempertahankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial? Terima kasih. Dan ada lagi pertanyaan Pak Juswardi Yakub Zain. Ini kita rangkaikan saja mengenai waktu juga pertanyaan dari audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juswardi Yakub Zain dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh. Sangat jauh sekali Aceh.
ini menanyakan mengenai banyak sekali ungkapan tradisional pada saat melakukan peminangan anak daro di Sumatera Barat. Ini bisa nanti menjawabnya. Ungkapan tradisional pada saat melakukan peminangan anak daro di Sumatera Barat maupun di sebagian pesisir Aceh, tepatnya di sebagian pesisir Aceh Selatan dan sebagian Kabupaten Aceh Barat, terdapat ada istiadat dari Sumbar. Karena pada zaman dahulu, nenek moyang berasal atau datang menggunakan bincalang dari Sumatera Barat dan menetap dan meminang anak daro di Aceh. Menurut sejarah yang saya baca maupun yang saya dengar dari masyarakat Minang bahwa anak daro yang meminang pengantin pria di Sumatera Barat, sedangkan di Aceh tetap berlaku adat istiadat Aceh bahwa pengantin pria yang meminang anak daro apakah sampai sekarang ini masih berlaku untuk masyarakat Minang di Sumbar? Itu pertanyaannya. Kemudian ada dari Pak Aryadi, bagaimana kaitan raso jopreso antar daerah? Ada yang pantas di sebuah daerah, tidak pantas di daerah lain. Ini pertanyaan dari Pak Aryadi. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Jerry Indrajaya. Pertanyaan seperti ini. Faktanya, emotional and spiritual question, ESC, telah lama menjadi mendarah daging di Minangkabau melalui raso jopreso ini. Tapi sayangnya, lagi-lagi sebagaimana yang dialami suku-suku mayoritas Islam lainnya bahwa pengaruh dari luar yang tidak relevan dengan syarak dan adat sangat sulit dibendung atau apa mungkin pengajaran kepada generasi berikutnya yang tidak maksimal. Salam dari saya Jerry Indrajaya, peneliti pada Litbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama. Jadi dari Kementerian Agama. Kemudian ada dari saudara kita dari Papua ini, Pak Peter Apitulai. Menarik sekali materinya. Di Papua juga banyak kami temui falsafah hidup seperti ini. Misalnya satu contoh dari daerah Pakpak, yaitu falsafat hidup ko on kono ni ngombi du opono mana Pak Peter, ini apa karena bahasa daerah. Nah, artinya engkau, saya dan dia adalah satu. Hal inilah yang melahirkan sikap toleransi yang tinggi di daerah itu. Mohon tanggapan dari narasumber. Ini dari Papua. Kemudian dari Bu Erlinda Rosita. Sangat bangga dan kagum dengan ungkapan tradisional raso jopreso. Akan damailah dunia ini jika semua orang paham dengan raso jopreso. Kemudian ada dari Bu Ari Swastikoati. Luar biasa kejayaan kearifan lokal bangsa kita dalam komunikasi raso jopreso. Kemudian ada lagi dari Leli Afrina, Mandua Padang. Nah, pertanyaan seperti ini, Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya bukan orang Minang. Nah, ini menarik sekali. Tapi berdarah Batak. Anum sejak kecil saya berbaur dengan adat Minangkabau, sehingga kadang saya merasa bahwa saya adalah Minang. Saya suka lagu Minang, makan Minang, pakaian Minang, dan ada istiadat Minang. Saya pun bekerja di ranah Minang. Namun, seperti yang saya ambil satu contoh adalah Demam Korea. Sebagian siswa saya kelihatan anti dengan lagu adat dan budaya Minang. Ketika lagu Minang diputar, lagu apa kok? Pertanyaannya, bagaimana caranya bagi saya guru mata pelajaran umum atau sejarah agar bisa menanamkan budaya Minang, petatah petitih yang disampaikan sesuai porsi saya sebagai guru. Terima kasih pencerahannya buat panelis. Jadi Pak narasumber, Pak Suarman, kemudian Pak Makati, kemudian Pak Hasan, itulah beberapa pertanyaan dari partisipan. Audien kita melalui virtual ini mungkin bisa dijawab satu persatu. Pertama Pak Suarman menjawabnya, kemudian nanti Pak Makati, kemudian Pak Hasan. Silakan Pak Suarman. Baik, tadi yang ada yang menarik dari Pak M. Nur. Silakan Pak. Oke ya, udah dengar dah kan? Ya. Tadi yang ditanyakan oleh Pak M. Nur, bagaimana kedepannya nanti ya Pak tindak lanjut daripada pelestarian dari ungkapan tradisional ini. Kalau ungkapan tradisional ini benar-benar mendapat perhatian menjadi muatan lokal, saya yakin sekalipun tidak 100%, tetapi antara 70 sampai 80% itu akan ada kontribusi positifnya terhadap mempengaruhi tingkah laku anak-anak kita.
Asalkan aktualisasi nilai-nilai ungkapan tradisional itu benar-benar menjadi perhatian. Baik di lingkungan keluarga, di lembaga pendidikan maupun di masyarakat, dan dalam tataran adat istiadat. Kemudian ada dua pertanyaan, saya bilang apa kaitan ungkapan tradisional dengan persatuan dan kesatuan bangsa, integrasi nasional. Kalau kita mendalami Pancasila, istilahnya jiwa dari Pancasila itu kan agama dan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Integritas akan terbangun, itu kan sudah ada dalam ungkapan tradisional. Ada itu banyak. Di setiap daerah, setiap kebangsaan ada. Itu ada. Jadi, ya yang itu sangat diapakan. Kemudian yang Dedi Arman ini menarik juga, ada pertanyaan. Bagaimana kita untuk menjalankan adat istiadat kita sementara kita harus beradaptasi dengan Melayu. Jadi Pak Dedi Arman, ada apa sedikit saya sampaikan. Rantau mengimbau pulang, kampung mengimbau pulang, rantau makampung hati. Artinya, takdir hidup kita ini kan Tuhan yang menentukan. Bisa jadi kita pulang kampung di hari tua, bisa jadi kita mengakhiri hidup di perantauan. Jadi itulah ungkapan ini yang perlu kita resapi. Jadi yang penting di mabumi dipijak, situ langit dijunjung, insya Allah selamat itu. Selamat itu. Jadi itu dari Herman. Kemudian ada bapak kita tadi yang dari menanyakan bagaimana bahasa daerah. Saya setuju dengan anak hati. Jangan disamakan itu adat dengan budaya. Adat itu pakem, budaya dinamis. Tetapi ada sisi lain dari kajian ilmiah dalam ada bentukan yang sama. Tetapi kalau udah adat, yang sebenarnya adat itu kan pakem. Jadi pakem itu tidak bisa rubah. Nah ini kaitannya dengan bahasa. Kalau bahasa daerah, ambillah contoh ini bahasa Minang. Pemberian pemahaman kebudayaan itu adalah bahasa ibu. Tidak bisa kadang-kadang bisa diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Karena ungkapan tradisional itu banyak kiasan. Ungkapan tradisional yang lazim dikatakan petata, petiti, atau bidal, itu kaya dengan kiasan-kiasan simbolis. Jadi semiotik di situ antara kata dan makna tidak dapat dipisahkan. Jadi bahasa ini sangat mempengaruhi pemahaman dari sebuah ungkapan tradisional. Yang selanjutnya, kondisi Minang. Kondisi Minang itu biasa, Pak. Kalau kondisi umpamanya budaya Minang, itu semua daerah, semuanya kita masa terkenal, ada perubahan-perubahan, pengaruh-pengaruh. Gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapinya ini? Nah, di sinilah peranan, kalau untuk di Minang tuh yang istilahnya ulama, pemuka masyarakat, kemudian ya nenek mama itu memang harus itu. Jadi itu yang, kalau ini yang punya perhatian besar, saya yakin itu akan kukuh keberadaan budaya Minang. Karena saya melihat dalam pergaulan sehari-hari, ataupun saya turun ke daerah-daerah, masih kuat budaya Minang. Masih kuat. Tinggal kita lagi melakukan tata kelola yang baik. Kalau tata kelola ini baik, dilakukan kerjasama semuanya, saya yakin akan kukuh budaya Minang ini selama yang begitu lama nanti. Kemudian, yang apakan tadi itu, yang ada lagi dari teman kita dari Papua, aku adalah kau, kau adalah aku. Jadi ada juga itu, memang itu sebenarnya itu dalam bentuk kata-kata bahasa sastra yang sangat luar biasa. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan tadi. Di dalam ungkapan tradisional itu sudah dikatakan bahwa kita ini adalah satu ciptaan. Cuman berbeda tempat lahir. Apalagi kalau kita bicara bangsa Indonesia. Kita hanya berbeda tempat lahir. Tapi kita adalah anak Ibu Pertiwi. Itu dalam konsep ya nasional gitu. Jadi sangat sekali. Yang terakhir ini ada yang menarik. Tadi ibu seorang ibu, anak-anak tidak tertarik dengan seni budaya Minang. Ini agak melenceng sedikit, tapi tidak masalah, Bu. Persoalan yang terjadi selama ini, mohon maaf nih Pak Nur dan Bapak-Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi, ini yang kami temukan di lapangan. Mohon maaf. Karena kami BPMB itu orang terjun ke lapangan. Yang kami temukan, karena apa kelemahan kita, sulitnya untuk melestarikan kebudayaan atau memajukan kebudayaan kita. Karena kadang-kadang kita mengabaikan kesejarahannya. Yang kedua, kita mengabaikan muatan nilai-nilai dari sebuah kebudayaan itu sendiri. Ini yang tidak kita beritahukan kepada anak-anak didik. Kalau diberitahukan bagaimana sejarah lahirnya kebudayaan itu,
Kemudian bagaimana muatan nilai-nilai kebudayaan itu akan timbul apresiasi mereka. Kemudian kita tidak inovatif. Bagaimana kebudayaan itu disenangi oleh anak-anak? Kita harus punya cara. Apakah melalui pendekatan seni, pendekatan apa, gurau atau apa, bro? Karena ada gurau saluang. Nah, ini seniman kita. Macam-macam itu bisa dimanfaatkan untuk bagaimana menimbulkan daya tarik anak-anak terhadap budaya. Dongeng Minang, kan bagus. Jadi jangan spontanitas tanpa mengenalkan sejarah, tanpa mengenalkan muatan nilai, langsung kita ajar, yang anak-anak nggak suka. Itu udah jelas, nggak suka dia. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan dalam pendekatan kebudayaan yang lainnya. Nah, itu yang diperlukan sekali. Jadi mohon maaf ini, kami menyampaikan ini, saya ini bukanlah ibaratnya burung, mengajar burung terbang, tidak. Hanya kita hari ini berbagi pemikiran, saya pun orang yang belajar di bidang kebudayaan. Itu sementara itu Pak Undri. Ya, terima kasih Pak Saman. Kita lanjut ke Mak Katik. Silakan Mak Katik. Ya, Pak Undri, terima kasih. Kita langsung saja kepada persoalan. Tadi ada pertanyaan bagaimana kondisi raso Paraiso hari ini. Yang kita temukan di lapangan, jangankan di kota, di kampung pun orang sudah mulai berkurang raso Paraiso hari ini. Contoh, ada orang dekat rumah saya, dia memang agak mapan, ekonominya mampu, segala macamnya cukup. Bagi dia berkeluarga malah lebih. Tapi ketika ada bantuan donasi di dalam menangani COVID-19 ini, dia bersedekah memberikan donasi itu ratusan kilo dari tempatnya. Jauh sekali dari lokasinya. Sementara di 3 rumah dari sebelah rumahnya itu orang dari pagi sampai sore dapurnya belum berasap. Jadi ini barangkali orang-orang seperti ini hanya ingin pamer, ria sama keluar. Sementara di lingkungan dia sendiri adalah orang yang tidak makan. Jadi raso Paraiso ini keluar dan ke dalam, ini memang mencari keredaan Tuhan. Ukuran yang paling tepat itu adalah kita mencari keredaan Tuhan. Jadi kalau ini kan marah Tuhan barangkali. Sementara orang 3 rumah dari rumahnya belum makan. Dia mengantarkan donasi 100 kilo dari rumahnya, donasinya itu dia kirim. Katanya juga sembako. Sembako. Ada 1 karung beras kecil 5 kiloan barangkali, ada 3 atau 4 mie instan, ada garam. Kalau sembako istilah zaman Bapak Soeharto itu 9 bahan pokok, jadi bukan 3 bahan pokok. Jadi ini juga ada beberapa macam hal yang sangat tinggi. Ketika kita meminang, ada pertanyaan dari teman dari Aceh, sebelum tahun 61, terutama di pantai barat, meminang itu sama dengan di dalam luha. Bahasa Arabnya, barangkali saya tidak mengajarkan teman dari Aceh, bahasa Arabnya kitbah. Kitbah itu meminang. Meminang menurut Al-Quran, jika betul orang Minang secara kafah, sara mangato adat memakai, artinya apapun yang dikatakan Al-Quran dengan hadis harus dipakai oleh orang beradat, harus dipakai oleh orang berperilaku, makanya kitbah itu meminang dari laki-laki ke rumah perempuan. Tapi setelah tahun 61, saya tidak akan membicarakan sebabnya hari ini, terjadi di pantai barat, akhirnya terjadilah perubahan, perempuan yang meminang laki-laki. Ini kalau memakai adat bahasa Indonesia, ini sudah salah besar nih. Tapi tidak semua daerah Minangkabau loh, Bapak yang dari Aceh. Di kampung istrinya Pak Hasanadi, itu laki-laki ke rumah perempuan harus mengisi sasudui. Di kampung saya, tanah datar boleh pakai 2. Bapagai Pinang Maminang.
Boleh laki-laki meminang perempuan, boleh perempuan meminang laki-laki, dengan catatan kalau laki-laki yang mulai, perempuan juga harus datang ke rumah laki-laki. Kalau kalau perempuan yang mulai, laki-laki juga harus datang. Jadi pasti ada kunjungan balasan. Di dalam adat Sebatang Panjang sering dibaca pinang maminang. Jadi ini sangat penting untuk dipahami. Tidak seluruh daerah Minangkabau memakai perempuan ke tempat laki-laki datang meminang. Betul, pertatah petitihnya, mamangannya terlalu banyak. Saya hafal semua petatah petitih itu dalam bentuk apa saja di Minangkabau, meminang, jemput merapulai, ngantar merapulai, saya sangat hafal. Untuk kematian dan segala macam, saya sangat hafal sampai hari ini. Bagaimana raso jepareso antar daerah? Ini yang sangat penting. Dalam Patwa Minangkabau, sering dibaca, di mano aye di sawah, semua di sinan di kalian. Di mano alam bakeh dudua, ada di sinan dipakaikan. Ini pantun adat. Sering orang membaca di mano rantiang dipatah, sinan semua dikali. Ini salah. Pasangan patwanya salah. Yang betul itu kalau di mana rantiang dipatah, gari diuni. Kenapa patah rantiang? Karena orang ke rimba, ke ladang, mematah rantiang itu ada dua. Yang pertama itu rantiang hidup, supaya dia membuat sudung-sudung atap untuk dia berteduh, berlindung dari panas. Nah, ketika dia kemalaman, atap yang daun-daun kayu ini akan ditambah lagi, baru dia mencari rantiang yang mati untuk buat unggun. Ini sistem orang ke ladang. Jadi di mana rantiang dipatah, di sana negeri dihuni. Berarti dia mau bermalam di situ semalam 2 malam. Kalau di mana semua dikali, ya semua yang dikali itu tempat menyau air atau mengambil air. Makanya di mana air disau, sumur di sana digalikan, di mana alam tempat duduk, adat di sana dipakaikan. Artinya apa? Ketika dihubungkan dengan karatau madang di ulu, babuah babungo balun, marantau bujang da ulu di rumah pagungo balun, perubahan buah madang yang jatuh buahnya merah itu, dia akan menyesuaikan kondisi lingkungannya sampai di bawah air kali, air sungai, air bandar, dan segala macam. Tempat di mana dia tumbuh terakhir. Dia akan bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, mungkin pola pakaiannya berubah. Buah madang yang merah tadi sebelum dia tumbuh, barangkali dia akan ke kuning-kuningan atau apa. Itulah sikap dari individu Minangkabau. Barangkali ini sangat penting untuk memahami ini dengan ketika kita bergabung, berinteraksi dengan orang yang di lain Minangkabau bagi kita. Pengejaran adat Minangkabau, adat dan sara, toleransi, ini hampir sama dengan gotong royong tadi yang dibaca dengan Bapak Kepala, bahwa gotong royong, toleransi, adat bahasa di sara itu jangan tidak ada akidah di dalamnya. Satu contoh, kita berzakat. Kita tinggal di Padang. Kita berzakat di kampung kita. 100% zakat kita diantarkan ke kampung. Ini salah besar. Karena toleransi di mana kita tinggal, saudara kita pertama itu adalah lingkungan. Di mana kita tinggal, kita sakit, kita segala macam, minta tolong adalah tetangga kita. Padahal di lingkungan kita masih ada orang yang butuh zakat-zakat ini dari kita. Kalau kita antarkan ke kampung 100%, barangkali ini jangankan bersedekah ya. Bertoleransi aja kita sudah kurang. Jadi ini juga sangat penting memahami dengan warga-warga lingkungan kita, memakai toleransi. Toleransi itu pasti hukumnya raso jopareso. Ini Ibu dari Mandua ini agak sulit juga saya menjawabnya bagaimana cara mengajar di sekolah. Kalau cara mengajar, Ibu cobalah mengajar itu dengan sebuah perasaan loh.
Karena apa? Ada kata lain yang mendukungnya, adat itu laku pusako kato. Apapun yang kita pusakai sampai hari ini, pasti yang kita terima pertama dari orang tua atau dari mama turunan tinggi, pusaka rendah dan segala macam, pasti kato yang kita terima pertama. Makanya ada adat kato, pusako kato yang adat laku. Laku itu adalah fiil perangai. Memang dalam penelitian saya tidak resmi perjalanan keliling-keliling, banyak guru hari ini yang pintar satu malam, Bu, daripada anak muridnya, daripada siswanya. Makanya sangat penting mengajar itu dengan raso. Wallahu siruhu wa anna siruhu ini dengan wallahu kajibatihi wa anna kajibatihi serupa seperti yang dibicarakan teman kita dari Irian tadi. Ini sangat penting kita pahami. Contoh, pada satu kali ada seseorang memarahi istrinya. Setelah istri ini dia berantem sama istrinya, jam 12 perutnya lapar. Dia minta makan setelah bermaaf-maafan. Setelah dimasak nasi, bikin ulap dan segala macam, bikin sambal, dia makan. Istrinya paling ternama, paling pintar bikin samalado. Bikin ulap apa namanya dalam bahasa samalado, bahasa orang di Minang. Itu paling pintar istrinya. Ketika dia coba makan, itu pedasnya luar biasa sekali sampai menetes air di tengkuk dia. Ini apa artinya? Barangkali setelah dia bertengkar tadi, istrinya ketika menggiling lado itu tidak dengan raso lagi, Bu. Sungkahanlah dia, wah, ada nang berang hijau tadi, baca Kak Jong tadi jadan aku lado. Mungkin ini yang dia ingat. Di dalam saat mengiling cabai itu, dia ingat kepada sumpah serapah ketika berantem tadi. Berarti ini juga sangat penting dipahami. Sebaiknya mengajar itu dengan wallahu siruhu wa anna siruhu. Mengajarlah dengan rasul yang ada keluar dari diri kita sendiri. Jangan hanya mentransfer ilmu. Ini memang sangat sulit sekali bagi kita untuk memahaminya. Ini saja barangkali untuk sementara. Mana yang tertinggal, ada ponakan saya di belakang, Hasanadi juga bisa menyambungnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan kan, Pak Hasan. Terima kasih Pak Undri. Beberapa tanggapan, pertanyaan yang disampaikan oleh peserta dialog kita sebenarnya telah Lanyo kami di Makati. Oleh karena itu saya hanya ingin menguatkan bahwa masyarakat Minang memang dalam kehidupan beradat dan berbudayanya itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana kemudian terpatri dalam tema kita hari ini. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Ada gundam lain, mudah-mudahan tidak salah, sapatah bicara naik, dawai di hati dan badan tiang, tahun juga jadi nasihat, kritik mungkin, bersifat informasi mungkin, menyindir mungkin. Artinya memang masyarakat Minangkabau ketika merasa sesuatu sesuai dengan tema kita ini, rasa sakit mungkin, rasa ketakutan mungkin kita di tengah pandemi, kekhawatiran, rasa cemas, anak jauh di rantau, orang tua jauh di kampung halaman, kadi calia, kaba akolah carua. Rasa apabila kemudian masyarakat Minang bersikap, berperilaku hanya dengan mengikuti berbagai bentuk rasa itu, maka dalam tataran normatif kearifan masyarakat Minang itu biasanya persoalan baru muncul, sehingga kemudian dia harus dibawa naik. Ada timbangan, ada keharusan untuk memeriksa, ada ajakan untuk kemudian meneliti lebih lanjut
apa yang kemudian dirasakan itu. Demikian juga sebaliknya gitu ya. Sesuatu yang disaksikan, sesuatu yang diamati, apa yang kemudian terbentang di alam ini ditangkap oleh kemampuan berpikir masyarakat Minang. Dalam tataran kearifan, masyarakat Minang juga kemudian tidak serta-merta memberikan respon yang bersifat reaktif, apa yang dia lihat, apa yang dia saksikan. Tapi semuanya kemudian dibawa turun ke timbangan rasa tadi. Ketika kedua potensi, saya mengistilahkannya potensi psikologi masyarakat Minang itu jalin bak jarume, maka kait bak pangarang, maka mereka kemudian baru memutuskan sesuatu, gitu ya, berbuat sesuatu, gitu, menyampaikan sesuatu, mengomentari sesuatu, gitu. Sehingga kecendekiaan itu terjaga. Tentu konteks sosial budayanya akan lebih kita bisa amati, itu ada di kampung-kampung, gitu, dan terutama pada masa lampau. Hari-hari ini situasi masyarakat kita, terutama di Sumatera Barat, memang ada pada bagaimana begitu sulitnya, gitu ya, bagaimana begitu sulitnya proses pelestarian dan pewarisan nilai budaya dari ungkapan-ungkapan tradisional itu, sehingga kemudian tawaran-tawaran dari media sosial, dari apa yang kita baca, apa yang kemudian dilihat, dinikmati, disaksikan oleh generasi muda kita melalui berbagai media, itulah kemudian yang lebih membentuk rasa bagi mereka ketika kemudian berkehidupan secara sosial, gitu. Tapi sekali lagi saya tetap meyakini, dan tentu Bapak dan Ibu sekalian termasuk dari saudara-saudara kita dari daerah lain, bahwa setiap kelompok masyarakat itu sesungguhnya memiliki bentuk-bentuk kearifan yang salah satunya ada pada ungkapan-ungkapan tradisional. Jadi tugas kita tentu menggali itu, mendokumentasi itu sehingga dia tidak punah, kemudian menggali nilai moral yang ada di dalamnya, untuk kemudian mengemasnya dengan berbagai kemasan yang berterima bagi selera zaman, sehingga kemudian proses pelestarian dan pewarisan itu tetap berlanjut. Dan hemat saya, BPNP Sumatera Barat tidak saja bergerak di bidang kajian dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan itu. Beberapa event sesungguhnya senantiasa diingatkan oleh Bapak Kepala bahwa kita mesti terus bergerak sehingga kebudayaan itu tidak sekedar lestari, nilai itu tidak sekedar terwariskan, tapi juga bersama pelestarian itu ada kontribusi bagi pemajuan dari masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri. Barangkali itu Pak Undri, sekali lagi saya minta maaf bila ada tanggapan yang belum terespon secara baik. Saya kembalikan ke Pak Undri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman, Pak Kati, kemudian Pak Hasan. Semakin di ujung, semakin banyak pertanyaan. Ini harus kita tuntaskan pada sesi dialog pelestarian nilai budaya ini. Dari Pak Karyul Anwar, Assalamualaikum moderator Pak Un, Jo narasumber, Makati, Pak Suarman, dan Pak Hasan. Terima kasih lah diterima bergabung Jo Raso Jo Preso dari Minangkabau. Raso, hati dan preso pikiran tidak hanya terkandung dalam ungkapan tradisional, tetapi dalam realita kehidupan sehari-hari, baik lokal dan global, seharusnya menjadi inti kehidupan dan dalam berinterpretasi satu sama lainnya. Istilah ini kesantunan berbahasa dan berperilaku, karena berfungsi kehidupan sehari baik lokal dan global seharusnya menjadi inti kehidupan dalam berorientasi karena berfungsi pikiran dan hati. Mengenai ungkapan tradisional karena tidak memiliki rasa bahasa dan budaya Minangkabau,
persoalannya sekarang bagaimana upaya orang Minang untuk selalu hidup dalam bahasa dan budaya Minangkabau, dan bagaimana upaya terstruktural dan aplikatif undang-undang pemajuan kebudayaan itu lebih menuhuk ke akar rumput. Ini pertanyaan mungkin nanti bisa dijawab oleh Pak Suarman tentang persoalan ada kaitannya dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Kemudian ada lagi dari Pak Junaidi Sani, dari kawan kita dari BPCB Sumatera Barat, terkait dengan Raso Joparaiso, ini telah menjadi adat turun-temurun dari Minangkabau. Tapi sekarang Raso Joparaiso sebagian sudah banyak hilang. Hal ini terlihat dari tingkah laku anak sekarang yang selalu tidak menghargai mamaknya selaku mamak, begitu pula sebaliknya. Seperti pesta perkawinan yang dilakukan oleh Kemenakan tanpa ada melibatkan mamaknya. Ini Raso Joparaiso mamak yang ada di kampung tidak ada. Pertanyaannya, ini bagaimana pandangan Mak Katip? Nah, ini pertanyaan Mak Katip dalam hal tersebut di atas. Kemudian ada dari Perawati, SBK juga ada di Ambon. Dia merujuk kepada karya Retno Lukito tahun 98. Kemudian ada dari Ibu Setia Ningsih. Assalamualaikum Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Ningsih mau bertanya. Dalam proses semua pembelajaran, khususnya di Sumatera Barat, RPP, Rencana Pelajaran dengan muatan HAM, budaya alam Minangkabau, dan pendidikan Al-Quran. Terus terang, saya kurang referensi untuk itu. Contoh masa penjajah kolonial, pepatah yang relevan untuk itu, dan nilai-nilai BAM, saya kurang memahami, karena saya juga bukan orang Minang. Dan petunjuk Bapak narasumber, ini mungkin Mak Katip bisa, Pak Hasan, Pak Sulaiman bisa menjawab persoalan ini, tentang persoalan kurikulum matang lokal, budaya alam Minangkabau. Kemudian dari Ibu Murniati, sangat besar nampaknya yang sangat kaya di Minangkabau ini. Namun ke depan rasanya sangat perlu untuk implementasinya di kalangan generasi milenial, apalagi perkembangan global sekarang. Kemudian ada dari Ninil, Pak Ninil atau Ibu nih. Assalamualaikum, saya sangat tertarik dengan pernikahan Minangkabau yang tadi juga dijelaskan oleh Mak Katip. Yang unik berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Namun intinya sama, sehingga saya tertarik menjadikan nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau sebagai landasan dalam konseling pranikah. Namun saya kesulitan dalam mengenali nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau karena terbatasnya literatur. Saya harap narasumber memberikan pandangan tentang nilai-nilai pernikahan adat Minangkabau, serta saya harap detailnya saya. Terima kasih. Itu dari Pak Ninil atau Ibu Ninil. Kemudian ada dari Pak Ahmad Zaini Ghazali, itu dari Negeri Sumpun, Malaysia. Alhamdulillah, mantap Pak Musral dan Rizal sebagai seorang tokoh budayawan dan sejarawan yang masih lagi mengamati akan tromba-tromba lama. Terima kasih dengan perkongsiannya, ilmunya. Itu untuk Mak Katip. Kemudian ada dari Jerry. Mohon maaf, itulah pertanyaan dari beberapa partisipan yang bisa dijawab. Sekarang dibalik lagi, saudara Pak Hasan dulu yang menjawab, baru Mak Katip, nanti terakhir statement terakhir dari Pak Sarman. Silakan Pak Hasan. Terima kasih Pak Undri. Pak Khairil, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, guru saya juga. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa pertanyaan yang muncul dalam dialog kita ini, saya menangkapnya ada kekhawatiran sesungguhnya di masyarakat kita, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi juga di daerah lain. Kekhawatiran terus terpinggirkannya, gitu ya. Kekhawatiran terus memudarnya rasa dan kemampuan memeriksa di tengah masyarakat itu, yang kalau bagi masyarakat Minang kita jadikan tema pada dialog hari ini. Namun beriringan dengan kekhawatiran itu ada harapan sesungguhnya masyarakat tetap mengidealisasi nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di banyak ungkapan tradisional.
Oleh karena itu, meskipun dalam realitas ketika masyarakat kita menemukan terjadi banyak pergeseran, terjadi banyak persoalan dalam bersopan santun, dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi, terutama kita amati ditampilkan oleh generasi muda kita, sesungguhnya antara kekhawatiran dan harapan itu saya tetap melihat ada celah kerja produktif yang bisa kita lakukan sehingga masyarakat Minangkabau terutama secara perlahan tentu kembali merenungkan gitu ya, kembali kepada warisan yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita. Dalam konteks ungkapan tradisional tentu ungkapan itu akan hilang bila ia tidak digunakan. Ungkapan itu akan makin tidak dikenal apabila dia tidak digunakan lagi. Oleh karena itu kita mestinya berterima kasih hemat saya kepada masyarakat kita di kampung-kampung melalui berbagai kegiatan sosial bernuansa adat ya Mak Kati, mereka tetap menggunakan ungkapan-ungkapan itu, menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut, sehingga bila kita ingin mencari, bila kita ingin kemudian menggali, berdiskusi lebih jauh tentang perjalanan sejarah masyarakat Minang dengan kecendekiaannya, maka kita memang harus mengunjungi mereka. Kita memang mesti berdialog lebih jauh pada mereka. Dan kiranya apa yang dilakukan oleh grup-grup pasambahan misalnya Mak Kati, oleh kelompok-kelompok diskusi adat di kampung-kampung di Sumatera Barat, itu sesungguhnya bisa kita terapkan secara perlahan di daerah perkotaan, tentunya dengan format yang tidak akan persis sama, tapi paling tidak apa yang dilakukan oleh masyarakat kita itu bisa kita coba untuk diterapkan di daerah perkotaan. Melibatkan dinas pendidikan, para budayawan seperti Mak Katik, para akademisi, sehingga kemudian dialog budaya, pembahasan, upaya mengupas nilai-nilai kearifan lokal, ungkapan tradisional sesungguhnya salah satu saja, itu terus berlangsung di tengah masyarakat. Pelestarian, apalagi soal pemajuan, menurut saya menjadi tantangan yang terasa akan terus makin berat apabila berbagai praktik tradisi lisan itu di tengah masyarakat kita itu tidak ditingkatkan intensitas pelaksanaannya di tengah masyarakat. Barangkali itu Pak Undri, Makti akan sempurnakan lebih panjang lebar menurut saya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Hasan. Langsung Mak Kati. Mak, silakan Mak. Silakan Mak. Pak juga menanggapi bagaimana cara orang Minang itu bisa hidup. Ini memang kalau kita ayat yang nomor 2 turun, kalau betul ada artinya hai orang yang bergumul atau orang yang tidur, kata setengah ulama, orang yang berselimut, bangunlah. Artinya apa? Orang yang bangun dalam masyarakat Minangkabau, orang yang tidur ada fatwanya. Takalo makanan nan jago. Bagaimana kira-kira kalau sanak saudara para pendengar hari ini menidurkan, membobokkan rasa iman dan rasa beradat sebagai orang Minang itu yang tidur, pasti akan dipengaruhi oleh iman adat-adat orang yang lain. Makanya jangan tidurkan diri kita sebagai generasi Minangkabau itu.
Ikan di laut, walaupun dia hidup ratusan tahun, 3 tahun, 4 tahun, dia sudah dibuka di kayu segala macam. Tidak akan pernah rasa garam itu masuk ke ikan. Ini filosofis. Tidak akan pernah rasa garam itu akan masuk ke ikan selagi ikan itu hidup. Jadi ini sangat bagus sekali fatwanya untuk kita di Minangkabau ini. Jangan matikan kebudayaan, cinta kebudayaan, rasa kebudayaan. Tidak ada di kita keponakan tidak lagi seperintah mama atau keponakan tidak lagi menghargai mamanya. Barangkali ini diusulkan kepada suami yang punya istri, berarti mama juga punya istri dong. Diusulkan kepada suami yang punya istri, selalulah bayar hadiah puasanya dengan memanggil orang berbuka. Kalau ada generasi ini yang mengatakan, ada Bundo Kanduang hari ini mengatakan, mama tidak kenal lagi dengan keponakannya, berarti Bundo Kanduang salah besar. Bundo Kanduang artinya tidak memanggil, tidak mengundang orang berbuka puasa lagi. Berbuka puasa itu membayar hadiah. Orang kalau aman atau mama tidak kenal lagi dengan keponakannya, mengundang makan berbuka yang kedua kali seluruh saudara dari suami kita, seluruh saudara Pak Etek, Pak Cik, Pak Uwo juga diundang. Kenalkan kepada anak itu Pak Uwo, dia tidak akan bisa, tidak akan mau satu warung lagi paman dengan ponakannya atau ayah Uwo dengan anaknya. Pasti dia akan pindah ke warung yang lain ketika dia sudah dewasa. Jadi para Bundo Kanduang, perempuan-perempuan Minangkabau, sering-seringlah berkumpul menjalin silaturahmi minimal 1 kali 1 tahun, memanggil orang berbuka sekaligus hadiah puasa. Yang ketiga, memanggil orang berbuka itu WTS. Warga tetangga lingkungan menyebelah kita, teman-teman kita, sebab ini juga saudara kita. Apalagi banyak teman-teman kita hari ini, ponakan kita hari ini, sudah mendiami rumah-rumah sederhana, perumahan, estate atau apa namanya. Berarti secara keasalan, walaupun banyak orang Minang, tapi Minangnya udah kayak Sawalunto, Solo, Pakandangan, Piaman, dan segala macam. Ini juga perlu mengundang teman-teman kita untuk berbuka supaya seluruh anak-anak kita, ponakan kita dikenal oleh orang lain. Dia ketemu di pasar, ini anak siapa yang dicopet orang ini, anak tetangga saya, segala macam. Ini sangat membantu.
dalam 18 tahun terakhir ini yang saya ingat, sangat sulit sekali Bundo Kandong hari ini memanggil orang berbuka. Ini sangat penting sekali. Kelebihan-kelebihan rezeki yang penting dizakatkan, yang penting di salah satu jalan mengundang yang kedua adalah membayar fadiah puasa. Kalau perempuan-perempuan, ada teman kita kesulitan menggali. Saya setuju sekali, walaupun buku hari ini sudah ribuan, banyak buku tentang Minangkabau di Unan juga banyak. Di kampusnya Pak M. Nur, kebetulan saya juga mengajar di sastra Minangkabau sebagai orang luar biasa. Memang banyak buku tentang Minangkabau, tetapi ketika menjabarkan alam takambang jadi guru sering dibaca sacio bak ayam. Sacio artinya serbunyi dia dengan seperti ayam. Kalau sudah sacio bak anak ayam. Anak ayam itu sampai umurnya 3 minggu dicerai oleh ibunya, dalam pembelajaran di Minangkabau ini. Transfer ilmu memang sangat penting. Tapi kata transfer itu janganlah. Mendidik itu dalam artian Minangkabau, kalau kita mengajar, kalau kita bertemu dengan seorang anak, seorang ponakan, seorang mahasiswa, dalam 10 kali pertemuan perilakunya tidak berubah, hari ini hanya butuh 69% lebih jadi PNS, siapa yang jadi rakyat berdarai lagi. Jadi niat ayah dan ibu ini juga mestinya menambah ilmu anak sangat penting. Betul nak, kamu harus menuntut ilmu. Persoalan dengan keilmuan kamu bahwa dapat pekerjaan, alhamdulillah. Tidak dapat pekerjaan pun kamu bisa bekerja sendiri. Dengan alam takambang jadi guru. Barangkali demikian, kenapa dibalik oleh Pak Unri, saya yakin bahwa keynote-nya itu adalah Bapak Kepala BPNB, karena hari sudah jam 12 lewat. Saya hanya berharap Jan Badari atau enggak Rumah Gadang menganggang pasangan rasu tagajai sambuangan paran. Kakaram sudut nenampe ulah de laku jo buatan kurenah kok tampak hari. Beri maaf nan sakadang-kadangnya kato pitua Bundo Kanduang. Warih nan dari tiga luak Bapak Kaijuo sampai kini. Jo salam sambah ambo anjuang rila jo maaf banyak-banyak. Sambui salam
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Pak Suarman. Halo? Halo? Ya. Ini karena sudah, ya, Pak, silakan Pak. Karena sudah azan zuhur, saya singkat aja. Cabiak baju telanjang dado bersama. Jadi artinya apa? Melihat perkembangan sekarang ini, ya, kehidupan anak cucu kita ini agak melenceng dari akar budaya kita. Jadi kita ya punya tanggung jawab moral lah terhadap hal itu. Kebudayaan aja tidak hanya dipandang lagi sebagai sebatas kesenian, tidak dipandang sebagai aksesoris adat istiadat. Tetapi kebudayaan itu punya kontribusi untuk mata pencarian hidup, tidak hanya kemartabatan dan masyarakat madani. Kita memanfaatkan potensi-potensi budaya itu. Kalau untuk wilayah Sumbar contohnya, ini adalah pergerakan ke depan itu yang untuk apa yang lebih bergairah ke depan itu adalah bidang jasa. Ini jadikan kebudayaan sebagai magnet pariwisata Sumbar. Dan itu tidak terlepas dari perilaku sumber daya manusianya. Disinilah dibutuhkan kearifan-kearifan. Salah satu sumbernya itu adalah ungkapan tradisional. Raso Jopareso. Ada itu ya kami terakhir kami sama sampaikan kalau untuk memajukan melestarikan kebudayaan di mana saja di Indonesia perlu duduklah bersama antara ulama, pemuka adat, cendekiawan dan pemerintah. Cendekiawan di sini akademisi dan segala macamnya. Kalau kita duduk bersama, tidak lagi kita sama-sama bekerja, tetapi tidak lagi kita sama-sama bekerja, tetapi bekerja sama, insya Allah kebudayaan ini akan maju dan kita akan memartabat kita. Demikian Pak Udri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon kiranya menghidupkan tampilan video, kameranya mohon hidupkan semuanya, karena kita akan mengakhiri kegiatan ini. Yang pertama, terima kasih banyak ucapkan kepada moderator, ada Atik, yang telah menyampaikan kepada kita banyak pelajaran yang berharga tentang Raso Jopareso dan pria-pria lain tentang adat dan budaya yang ada di Minangkabau ini. Kemudian Pak Hasan, terima kasih kami ucapkan, dan terakhir Pak Suarman sebagai Kepala BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, dan juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini sudah memberikan kepada kita semuanya tentang berbagai persoalan dan dikaitkan dengan persoalan pembagian budaya. Jadi, Pak Ibu yang berbahagia, terakhir saya mohon maaf kalau ada kekhilafan dalam memimpin diskusi ini. Terakhir ada pantun sedikit gitu sebelum saya akhiri. HP dipakai bermerek BlackBerry, banyak di layar ditempel hiasan. Di depan laptop Bapak Ibu saya nampakkan akan menyampaikan sedikit pesan. Yang terbaru mulai dihuni, arsiteknya sama dengan rumah gadang. Banyak yang hadir di acara ini dari Sabang sampai Merauke. Terakhir, Indonesia alamnya bersih, orangnya ramah dan sopan. Raso Jopareso. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibu, mohon kiranya yang pertama menghidupkan tampilan video, menyalakan kamera karena panitia akan mengambil screenshot, dan kemudian jangan lupa mengambil absen. Terima kasih. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh macam dah. Udah belum? Alah Pak Andre. Alah. Belum. Tanduan yang tandu alam. Oke Pak Andri, siap. Oke.
Oke, selesai Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama, Pak Eri. Terima kasih.